Saya seorang anak bermartabat yang menyebarkan kekayaannya. Tidak ada tempat untuk berinkarnasi. Semua bencana gagal dan semuanya musnah. Terlambat. Jangan takut, sayang. Ibu akan memastikan kamu lahir dengan selamat. Menemukan tempat reinkarnasi. Aku adalah anak bangsawan yang menebarkan harta di surga. Dia benar-benar berinkarnasi menjadi pada bayi yang belum lahir. Ayah bajingan tidak ingin aku dilahirkan. Ibu ingin menjagaku. Biarkan aku dilahirkan dengan selamat. Ceraikan ayah bajinganmu. Rumah-rumah ini tidak terlalu bagus. Saya harus menemukan rumah yang bahagia untuk bayi saya. Ibu mencintaiku. Saya ingin ibu saya menghasilkan banyak uang, menjalani kehidupan yang bahagia. Ibu, siapa yang berbicara? Ibu, aku adalah bayimu. Untuk melindungimu, membawa Anda menjalani hidup bahagia. Sayang, aku sebenarnya bisa mendengarmu. Itu benar ibu. Anda ingin menyewa rumah. Pergi saja ke ujung jalan ini. Ada seorang paman yang menyewa rumah. Di dalam ruang tamu rumah ini, ada sepotong batu giok kaca ungu. Ini bisa bernilai banyak uang. Ibu percaya padamu. Mari kita pergi ke rumah itu dan melihatnya. Ini rumahku. Transparan dari utara ke selatan. Pencahayaannya bagus. Hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas. Saya melihat Anda hamil sendirian. Tidak mudah juga memberi Anda 3.000 sebulan. Saya memberikan 3.500 kepada orang lain. Seorang ibu tunggal seperti dia. Lebih baik berbohong. Ibu, batu tempat toples acar di balkon. Sesuatu yang diperlukan. Sebanding dengan 3.000. Harganya 3 kali lebih tinggi. Senang mendengar pendapat Anda. Lalu saya menyewanya. Oke. Aku akan memberimu kuncinya. Jika ada butuh sesuatu, hubungi saya. Oke. Ini. Bukankah ini hanya satu? Apakah itu batu yang menahan toples acar kubis? Ibu. Ini adalah spesies kaca ungu, batu mentah zamrud. Nilainya jutaan. Sungguh. Ibu tidak percaya. Bawa ke toko perhiasan dan jual. Pasti akan terjual dengan harga yang banyak. Ibu tidak perlu hidup terlalu keras. Selama bayinya mengatakan sesuatu, ibu hanya mempercayainya. Bu, ambillah untuk identifikasi. Ya. Halo. Lihatlah batu kasar yang kubawa. Bukankah ini hanya pecahan batu? Aku beritahu kamu, cepat ambil. Jangan ganggu urusan kami di sini. Anda bahkan tidak melihatnya. Katakan saja aku adalah batu pecah. Tidak tahu barangnya sama sekali. Maaf, Bu. Saya pemilik toko ini. Dasar batu kasar. Sepertinya, batu giok kaca ungu. Bisakah Anda mengizinkan saya melihat lebih dekat? Tampaknya dia berpengetahuan luas. Oke, lihatlah. Batu pecah ini. Itu pasti bukan batu giok kaca ungu. Itu memang batu giok kaca ungu. Dan warnanya seragam. Tekstur transparan. Saya menawarkan 3 juta. Belilah batu kasar ini. Apa yang dikatakan bayi itu benar adanya. Sebenarnya bisa dijual seharga 3 juta. Tentu saja. Aku tidak akan berbohong kepada ibuku. Oke. Sayangnya. Bos. Batu pecah ini tidak bernilai 3 juta. Tidak tahu barangnya. Ini. Jenis kaca berwarna ungu yang langka di pasaran. Tidak masalah jika Anda tidak dapat melihatnya. Dan menyinggung tamu-tamu terhormat. Kamu nanti. Ayo ke gudang untuk menjaga pintunya dulu. Renungkan dan renungkan dengan cermat. Lau, bos, saya salah. Saya tidak bisa pergi ke gudang untuk menjaga pintu. Seseorang datang dan mengambilnya. Bos. Bos, saya salah. Saya buta. Saya salah, bos. Bos, saya salah. Saya minta maaf atas perilakunya sekarang. Meminta maaf padamu. Tidak masalah. Dia punya hukuman yang pantas. Lewat sini. Saya menawarkan 4 juta. Belilah batu kasar Anda. Perlakukan saja aku seperti kamu. Kompensasi tanpa kompromi. Ya, terima kasih banyak. Namaku Lin Xiao. Hal baik apa yang akan kamu dapatkan di masa depan? Anda juga bisa mendapatkannya dari saya dan menjualnya. Oke. Kalau begitu saya akan mentransfer uangnya kepada Anda sekarang. 4 juta yuan diterima dari kartu bank. Sudah diterima. Batu yang kamu keluarkan sangat kuat. Akan ada konvensi taruhan batu dalam beberapa hari. Aku ingin kamu pergi bersamaku. Bantu aku memejamkan mata. Ibu pergi. Akan ada batu yang sangat kuat di konferensi tersebut. Bisa mendapatkan batu giok dengan harga setinggi langit. Baiklah, aku pergi kalau begitu. Tambahkan informasi kontak Anda. Kirimkan saya alamat Anda. Bagus. Itu. Sampai jumpa di konferensi judi batu beberapa hari lagi. Kalau begitu aku pergi dulu. Batu-batu dalam turnamen judi batu juga dinilai. Batu kasar dari meja ini terlihat rata-rata. Kondisi meja itu ini terlihat lebih baik dari meja ini. Apa yang kamu pikirkan, Ibu? Saya pikir meja ini bau zamrud. Bos Lin, saya ingin melihat tabel ini dulu. Tidak apa-apa, saya akan pergi ke sana dulu dan melihat-lihat. Sayang, kamu tahu. Di dalam. Yang manakah zamrud itu? Ibu. Aku ingin kamu menyentuhku. Biarkan aku merasakan perasaannya. Oke. Ibu. Ini memang sebuah zamrud. Bernilai puluhan juta. Anda dapat mengambilnya dan membelinya. Ibu percaya padamu.
Ambang batas konferensi perjudian batu ini. Kapan harganya menjadi sangat rendah? Wanita seperti ini yang sekilas tidak mengerti apapun. Anda juga bisa datang dan membeli batu kasar. Anda adalah orang yang tidak memiliki integritas moral. Saya punya keberanian untuk memberitahu orang lain. Kamu pikir kamu ini siapa? Bisakah Anda memahami batu kasar? Itu artinya, Anda sangat berpengetahuan. Bersenandung. Saya salah satu dewa. Dibandingkan dengan wanita sepertimu. Ketahui lebih banyak. Katakan lagi. Konferensi perjudian batu. Wanita tidak seharusnya datang. Bosley. Wanita bodoh yang kamu bicarakan ini. Itu konsultan yang saya bawa. Bosley, apakah Anda keberatan? Tuan Lin adalah tokoh besar dalam industri batu giok. Tidak menyangka akan membawanya. Wanita seperti itu berperan sebagai konsultan. Ya. Ternyata itu adalah orang-orang Tuan Lin. Tapi Tuan Lin, Anda mungkin telah tertipu. Wanita ini sepertinya tidak mengerti apa-apa. Biarkan aku mengajarinya. Batu kasar yang baru saja kamu ambil. Kelihatannya tidak bagus. Benar-benar kurang penglihatan. Ibuku mendapat zamrud. Zamrud terbaik. Adalah yang terbaik. Ya, ibu percaya padamu. Kalau begitu mari kita lakukan ini. Ini terlihat bagus. Permukaan halus. Hei. Pastinya produk yang bagus. Sepotong batu giok di tangan Bosley. Sepertinya akan dikirim. Lihat kotak kulit ini. Mungkin kita bisa mendapatkan warna hijau terbaik? Ibu, batu giok di tangannya pecah berkeping-keping. Tidak berharga. Oke, aku mengerti. Ini adalah pemilik kios. Kutip harga. Bosley. Ini ada di kumpulan ini. Kondisi terbaik. Lebih mahal. Katakan saja nomornya padaku. Saya melihat. Apakah Anda terlihat kekurangan uang? 5 juta. Transaksi. Jika dibuka, senilai 50 juta. Zamrud terbaik. Ini hanya 5 juta. Apa yang bisa dihitungnya? Seperti yang diharapkan dari Bosley. Sangat arogan. Tentu saja. Seberapa terkenalkah perhiasan Lei? Ayo. Aku akan memberimu zamrud sekarang. Apakah Anda berani memilih batu untuk dibandingkan dengan saya? Mengapa tidak? Bos. Saya ingin bagian ini. Berapa harganya? Wanita ini memiliki penglihatan yang buruk. Dia adalah batu. Tampak jelas bahwa tidak ada yang dimiliki Bosley bagus. Ya. Batu ini terlihat biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Hai ibu, ini 50.000 untukmu. Oke, kalau begitu 50.000. Pemilik kios, buka batu yang saya pilih di tempat. Akan kutunjukkan padamu. Apa sebenarnya itu? Zamrud kualitas terbaik. Oke, Bosley. Hei. Apakah kamu berani? Pemotongan batu di lokasi. Tentu saja saya berani. Terbuka. Datang satu persatu. Izinkan saya mulai dengan Bosley dulu. Milik saya pasti akan menghasilkan produk yang bagus. Warnanya sangat indah. Hijau nyata. Bosley layak dipandang rendah oleh dewa. Warna hijau ini terlihat sangat tepat. Ini semua rusak. Tidak ada gunanya jika rusak. Bagaimana mungkin? Zamrud saya. Saya tidak yakin. Itu kamu. Anda baru saja menyentuh batu saya. Dapatkan nasib burukmu. Itu baru saja rusak. Orang jahat ini. Saya memiliki penilaian yang buruk dan menjebak ibu saya. Bersenandung. Batu disentuh oleh wanita. Hanya nasib buruk. Jangan bicara omong kosong di sana. Apa yang terjadi dengan batu yang disentuh wanita itu? Saya juga telah menyentuh bagian yang saya pilih. Saya rasa saya bisa mendapatkan zamrud terbaik. Batu yang kamu pilih. Sekilas, ini terlihat seperti produk yang merugi. Bagus. Bagaimana jika warnanya menjadi hijau? Saya akan memberi Anda 10 juta jika Anda tidak bisa menjadi hijau. Artinya, Anda memecahkan batu saya. Kamulah yang memecahkannya. Zamrud asliku. Anda harus membayar saya 10 kali lipat uangnya. Beri aku 50 juta. Bosley. Bertaruh pada batu pada dasarnya berisiko. Anda ingin kompensasi 10 kali lipat. Apakah ini terlalu berlebihan? Bagus. Saya berjanji kepada Anda. Wan. Tidak apa-apa. Percayalah padaku. Buka bar batu. Jangan khawatir ibu. Batu kita. Saya yakin kami bisa menjual barang bagus. Ibu percaya padamu. Batu ini kondisinya sangat memprihatinkan. Sangat tidak mungkin menjual produk bagus. Sudah naik. Benar-benar meningkat. Itu zamrud. Dan warna dan saturasi. Semuanya lebih tinggi dari milik Bosley. Sayang, kamu luar biasa. Wan, kamu sungguh luar biasa. Anda menghabiskan uang paling sedikit mengirimkan barang terbaik. Itu seorang anak kecil. Bawakan aku keberuntungan. Bosley. Bersedia mengakui kekalahan. Kamu kalah. 10 juta Anda. Bagaimana cara membayarnya? 10 juta untukmu. Memberimu ribuan. Bosley. 10 juta Anda. Anggap saja itu sebagai pelajaran. Ingat. Jangan terlalu sombong di masa depan. Jangan meremehkan wanita. Jangan terlalu sombong. Anda hanya lebih beruntung. Anda benar-benar menempatkan diri Anda sendiri. Anda akan menjadi orang besar seperti apa? Anda berani datang dan memberi saya pelajaran? Bosley. Kita semua dalam bisnis. Lebih baik bersikap sopan saat berbicara satu sama lain. Bersenandung. Bagus. Kita lihat saja nanti.
Wan Wan, batu ini. Apakah Anda berencana mengambil tindakan? Baiklah, mari kita mengambil tindakan. Lagi pula tidak ada gunanya menyimpannya. Saya bersedia membayar 20 juta. Terima zamrudmu. 20 juta terlalu sedikit. Saya menawarkan 30 juta. Saya menawarkan 50 juta. Apa yang sedang kamu lakukan? Luan adalah temanku. Dia pasti akan menjualnya padaku dulu. Oke. Saya akan menjualnya kepada Anda. Hanya dijual kepada Anda. Itu pasti kamu, Wan Wan. Datang dan pergi ke sana bersamaku untuk melihatnya. Ya. Ayo pergi. Tolong bantu saya melihatnya. Bagaimana dengan yang itu? Saya akan mengatur ini. Ibu. Meskipun casinya terlihat seperti produk bagus. Faktanya, hanya ada sedikit warna hijau di dalamnya. Tidak layak dibeli sama sekali. Bos Lin. Hal ini masih berisiko. Tempat ini sangat besar. Lebih baik melihat sesuatu yang lain. Aku hanya berbalik sedikit. Tidak ada yang manusiawi di dalamnya juga. Yang ini terlihat lebih baik. Karena kamu bilang tidak. Kalau begitu saya tidak akan membelinya. UPS, tidak masalah. Bukankah kamu sudah membelinya hari ini? Apakah zamrud saya berwarna hijau? Itu juga tidak rugi. Pemilik kios, saya ingin batu ini. Anda menentukan harga. Kasus ini hampir sempurna. Mau 3 juta. Bagus. Buka saja batunya. Oke. Untungnya, saya mendengarkan Anda. Jika tidak, akulah yang kalah. Sayangnya, saya sedikit kurang beruntung hari ini. Sayangku, kamu luar biasa. Saya juga punya toko barang antik. Anda juga bisa sering datang. Bagus. Dalam 2 hari, biarkan saya membawa Anda ke pasar barang antik. Lalu semuanya beres. Kalau begitu mari kita pergi ke sana dan lihat-lihat. Ya. Hari ini aku akan menemanimu berkeliling. Katakan padaku apapun yang kamu inginkan. Aku akan membayarnya dan memberikannya padamu. Tidak perlu mengeluarkan uang. Lalu kamu terlalu meremehkanku. Saya Presiden Lin's Jewelry. Sangat kaya. Oke, aku tidak akan menggodamu lagi. Membawamu ke sini hari ini. Ikutlah dengan saya untuk lihat apakah Anda dapat menemukannya. Beberapa anak yatim piatu yang berharga. Presiden Asosiasi Barang Antik. Merayakan ulang tahun ke-60. Saya ingin bergabung dengan Asosiasi Barang Antik. Jadi, saya perlu memberinya hadiah ulang tahun khusus. Bukankah kamu juga punya toko barang antik? Tidak ada barang unik di toko kami. Ibu. Saya bisa merasakannya di depan saya. Aura barang antik yang berharga. Oke, aku mengerti. Ya, tidak apa-apa. Kalau begitu mari kita berjalan ke depan. Mungkin memang ada sebuah barang langka dan unik. Ya. Bu, disinilah letak energi spiritual. Bagus. Mari kita lihat kios ini. Ibu tidak seperti ini. Vas ini terlihat sangat indah. Ini adalah vas da Verde. Bu, vas ini palsu. Tapi di dalam botol, harta yang sangat berharga. Bagaimana dengan vas ini? Kalian berdua memiliki penglihatan yang bagus. Vas ini. Itulah yang baru saja saya katakan. Vas David. Saya akan memberi Anda harga pembukaan hari ini. Hanya 50.000 yuan. Ini palsu. Anda meminta 50.000 yuan jelas merupakan penipuan. Hingga 500 yuan. Jika menurut Anda tidak apa-apa, kami akan mengambilnya. Jika tidak berhasil, lupakan saja. Saya mengumpulkan ini seharga 50 yuan. Jual padanya seharga 500. Juga mendapat 450. Oke. 500 adalah 500. Berbalik. Saya juga belum menemukan sesuatu yang cocok. Saya baru saja membeli vas palsu ini. Pasti semua orang bisa. Anda bisa langsung melihatnya. Tidak apa-apa. Ambil saja vas ini dan pergi. Akan baik-baik saja jika rusak ketika waktunya tiba. Akankah itu berhasil? Percayalah tidak apa-apa. Hahaha. Anda semua tertarik? Terima kasih semuanya. Di tengah jadwal yang padat, kamu masih bisa datang dan mengucapkan selamat ulang tahun padaku. Presiden, Anda mengatakan ini adalah wahyu. Pesta ulang tahun siapa yang tidak akan diadakan? Aku harus datang ke tempatmu. Itu benar. Asosiasi barang antik kami. Saya masih harus mengandalkan Anda untuk memimpin saya. Oke. Presiden, hadiah ulang tahun semua orang sudah ditempatkan di depan layar. Bagus. Presiden, aku memberikannya padamu. Itu sekotak bunga Cloisonne. Menjadi tertarik. Aku memberimu 1 set. Brokasi cuan dengan hujan cahaya bulan dan pemikiran tentang brokat. Bagus. Siapa yang memberi vas itu? Sekilas vas ini terlihat palsu. Siapa? Beraninya kamu menaruh barang palsu di sana? Siapa? Presiden, ini aku. Tuan Lin. Apa maksudmu? Anda bisa datang ke pesta ulang tahun dengan tangan kosong, tapi Anda mengirim yang palsu. Apakah kamu meremehkanku? Itu saja. Hal ini tidak menganggap serius Presiden. Asosiasi kami tidak akan pernah mentolerir ikut menjual barang palsu. Tuan Lin, Anda harus memberikan penjelasan hari ini. Jika tidak, asosiasi akan melarang Anda bergabung secara permanen. Presiden saya. Benar. Luan bilang dia bisa menghancurkan vas itu. Saya harap apa yang dia katakan itu benar.
Apa yang akan dia lakukan? Sesuatu sangat mempesona. Sepertinya ada mutiara malam di tanah. Ya Tuhan. Ternyata itu adalah mutiara malam. Luan tidak berbohong padaku. Presiden, aku hanya bercanda sedikit denganmu. Mutiara malam ini adalah hadiah ulang tahunku yang sebenarnya untukmu. Mutiara malam yang besar. Bernilai puluhan juta. Saya belum pernah melihatnya, mutiara malam yang besar. Jangan lakukan ini lain kali. Tidak lain kali. Presiden. Kemudian lihat saya bergabung dengan asosiasi. Manfaatkan pesta ulang tahun hari ini. Ada apa di bawah sana? Saya mengumumkan kabar baik. Lin Xiao, Presiden Lin Jewelry. Secara resmi bergabung dengan masyarakat barang antik kami. Semua orang dipersilakan. Terima kasih, Presiden. Terima kasih semuanya. Yang terpenting adalah terima kasih. Luan, biarkan saya berhasil bergabung dengan asosiasi. Pesta ulang tahun dimulai berikutnya. Silakan pindah ke restoran. Di dalam botol Lin Xiao, apakah benar ada bayi? Jangan khawatir, Ibu. Ada satu di dalam. Di manakah mutiara lampu malam yang bernilai puluhan ribu? Bibi Lin pasti akan kembali. Terima kasih kepada kami. Luan, terima kasih banyak. Anda sudah mengetahuinya sejak awal. Ada mutiara bercahaya di dalamnya, bukan? Terima kasih padamu. Saya sekarang telah berhasil bergabung dengan asosiasi barang antik. Selamat kalau begitu. Aku juga ingin menraktirmu makan malam. Silakan berbelanja, membelikanmu banyak barang. Semua ini tidak penting. Selama saya bisa membantu Anda, lalu saya akan mentransfer 5 juta kepada Anda. Anggap saja itu sebagai ucapan terima kasih. 5 juta yuan diterima dari kartu bank. Oh, Nona Lu. Maaf. Rumah ini. Saya tidak bisa menyewakannya lagi kepada Anda. Saya di sini untuk mengambil kunci hari ini. Mengapa? Bagaimana bisa begitu tiba-tiba? Seorang pelanggan membayar harga penuh secara langsung untuk membelinya. Anda dapat memilih waktu hari ini untuk pindah. Tuan tanah yang buruk. Bagaimana ini bisa terjadi? Ibu, apakah kita tidak punya tempat tinggal? Jangan khawatir, sayang. Ibu tidak akan membiarkanmu dianiaya. Lalu aku pergi. Jadilah itu. Aku akan memberimu sebuah villa. Maka kamu akan mempunyai tempat tinggal. Ini. Aku tidak bisa mendapatkan ini. UPS. Jadikan masa tinggal anak Anda lebih nyaman. Anda harus benar-benar menyesal. Tepat saat aku bebas, datanglah ke toko untuk membantu mengidentifikasi barang antik. Saya paling percaya pada visi Anda. Itu. Ibu yang hebat. Kami punya rumah besar untuk ditinggali. Ya. Terima kasih Bibi Lin. Terima kasih, Tuan Lin. Saya juga berterima kasih atas nama bayinya. Tanpa diduga. Rumah pemberian Pak Lin mewah sekali. Tuan Lin juga sangat perhatian. Ibu, Bibi Lin sangat baik pada kami. Saya sangat menyukai Bibi Lin. Ibu juga menyukaimu, Bibi Lin. Bibi Lin sangat baik. Kita harus menggunakan. Dengan tulus membalasnya. Ibu benar. Saya akan membantu Bibi Lin. Ya sayang itu luar biasa. Ibu. Miliki rumah besar ini untuk ditinggali. Sangat senang. Sayang. Ibu memilikimu. Sangat senang juga. Sayang. Ada bayi di toko hari ini. Datang dan bantu aku menutup mataku. Ya, tidak masalah. Aku akan berkemas dan pergi ke sana, menunggumu. Sayang. Saatnya Anda kembali unjuk kebolehan. Ibu, saya baik-baik saja. Ibu. Lampu hijau akan menyala nanti. Tunggu 3 detik sebelum menyeberang jalan. Ada sebuah mobil yang melaju dengan sangat cepat. Akan bertanya apakah lampu merah melewati persimpangan ini? Oke, terima kasih sayang. Pria ini. Saya akan menunggu sampai lampu hijau menyala. Harap tunggu 3 detik sebelum pergi. Mengapa? Saya sedang terburu-buru. Mengapa saya tidak bisa pergi? Mengapa saya tidak bisa pergi saat lampu menyala hijau? Ternyata ada mobil yang lewat. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Sedikit usaha, seberangi jalan dengan cepat. Suatu kebetulan. Itu kamu. Apakah kalian saling kenal? Ya. Aku baru saja bertemu dengannya di pinggir jalan. Kalau bukan karena wanita ini, saya hampir tertabrak mobil. Saya belum tahu Anda memanggil saya apa. Luan. Saya Dongki. Wah sayang. Kamu luar biasa. Orang yang kamu selamatkan ini, inilah pelanggan yang datang untuk menilai harta karun hari ini. Pada saat yang sama, ia juga putra presiden asosiasi barang antik. Senang bertemu denganmu. Tidak mengenalmu hari ini. Bayi apa yang ingin Anda identifikasi? Itu saja.
Saya pernah ke luar negeri sebelumnya. Melewatkan pesta ulang tahun ayahku. Tapi aku ingin beri dia hadiah ulang tahun yang spesial. Saya menemukan ini pertama kali. Penjualnya mengatakan ini adalah highlight pearl terbesar, bernilai jutaan. Tapi saya tidak tahu apakah itu benar atau salah. Saya tidak memberikan uang terlebih dahulu. Saya ingin membawanya kepada Anda untuk dilihat. Ibu, mutiara ini palsu. Bentuknya terlalu bulat. Kilapnya tidak cukup. Ibu yang baik tahu. Hailezu ini palsu. Bentuknya terlalu bulat. Kilauannya juga salah. Ya memang. Luan benar. Anda hampir ditipu. Beraninya penjual berbohong padaku? Tapi untungnya aku memilikimu. Menyelamatkan saya dari kehilangan jutaan. Ibu. Saya merasakan ada energi spiritual di sini. Bagus. Jika Anda tidak dapat mengirim Hailezu, saya juga tidak dapat menemukan waktu. Hal yang benar telah dikirim. Apa yang harus saya lakukan? Ibu. Ini adalah kotak kecil berwarna merah Ming Yang Mao yang asli. Ada ukiran di bagian dalam. Orang normal tidak dapat menemukannya. Nilainya beberapa juta. Ibu yang baik tahu. Kamu ambil. Apa yang dilihat kotak kecil ini? Jangan khawatir. Meskipun Hailezu palsu. Tapi, kotak kecil ini benar-benar harta karun. Ini adalah kotak kecil berwarna merah Ming Yang Mao. Anda bisa memberikan ini sebagai hadiah. Sungguh. Anda bisa melihatnya. Di dalam kotak. Apakah ada beberapa ukiran kecil? Ditulis oleh Yang Mao Zhao. Itu benar. Ada ukiran asli di dalamnya. Saya benar-benar menyentuhnya. Beberapa kata kecil ini, orang normal tidak dapat menemukannya, jadi nilainya juga tinggi. Sekitar 8 juta. Sekarang masalahnya sudah terpecahkan. Berikan ini pada ayahmu. Dia pasti akan memujimu. Terima kasih banyak, Nona Lu. Anda tidak hanya menyelamatkan hidup saya, dia juga membantu saya mengidentifikasi bayi yang sebenarnya. Saya akan memberi Anda 6 juta. Anggap saja itu biaya terima kasihku. Aku harus menjadikanmu teman. Sudah kubilang padamu bahwa temanku ini sangat kuat. Apakah Anda percaya sekarang? Percayalah, percayalah. Nona Lu, tidak hanya membantu saya menghindari kerugian, juga bantu aku temukan harta karun yang sebenarnya. Sekarang ayahku, Anda benar-benar ingin melihat saya secara berbeda. Mengalami kesulitan di kemudian hari, Anda juga dapat menemukan saya kapan saja. Oke. Sayang. Saya bisa membelikan Anda suplemen nutrisi baru hari ini. Oke ibu, aku sayang ibu. Bayiku luar biasa. Biarkan ibu mendapatkan uang. Dan mendapat teman yang begitu penting. Ibu juga mencintaimu. Di bawah angsa liar ini, ada juga gambaran nyata yang disembunyikan. Wanita tua ini, sepertinya dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Biarkan saya menurunkan harganya. Bos. Lukisan ini diturunkan dari nenek moyang kita. Jika perlu, saya akan menjualnya kepada Anda seharga 200.000 yuan. Sekilas kamu palsu. 200 itu banyak bagimu. Apakah Anda memerasa seseorang dengan 200.000? Ibu. Pada potret ini, sepertinya ada energi spiritual bayi. Oke, izinkan saya melihatnya. Bos. Lukisan ini nyata. Dijual seharga 200.000. Ini adalah uang penyelamat hidup anak saya. Saat ini, penipu hanya ingin menghasilkan uang. Anda bahkan bisa saja berbohong tentang cara menyembuhkan penyakit. Apakah menurut Anda pembeli kami bodoh? Hingga tahun 2000. Jika Anda tidak menjualnya, Anda akan ditarik ke bawah. Hei. Ibu. Lukisan ini nyata. Lukisan asli ditutupi lukisan palsu. Tertutup. Oke, aku mengerti. Wanita tua. Saya akan memberi Anda 200.000. Saya ingin lukisan ini. Terima kasih, bos. Terima kasih, bos. Biaya operasi anak saya. Akhirnya merasa cukup. Siapa kamu? Tidak melihatku. Apakah Anda berencana untuk mendapatkan lukisan ini? Pria ini. Ibu mertua saya sudah memberitahu saya harganya. Anda butuh waktu lama tanpa membayar. Saya sama sekali tidak menginginkan lukisan ini. Oke, kamu punya nyali. Anda berani melawan saya. Percaya atau tidak, aku membiarkanmu sulit untuk bergerak di dunia antik. Apapun yang kamu inginkan, kamu. Ini. Ibu mertua. Ada 200.000 di sini. Kata sandinya adalah 6 angka 0. Berikan kepada anak Anda secepatnya. Terima kasih, bos. Terima kasih, bos. Terima kasih, bos. Saya juga seorang ibu. Aku bisa memahamimu. Berhentilah menangis. Hanya saja Anda punya terlalu banyak uang untuk dibakar, bukan? Lukisan itu ada di tanganmu sekarang. Saya membayar 200.000. Saya membeli. Saya tidak menjual. Bersenandung. Terlalu sedikit. Saya tidak berharap Anda menjadi lebih serakah. Saya akan memberi Anda 300.000. Itu sudah cukup. Setidaknya. 10 juta. Lukisan palsu. Wanita ini dijual seharga 10 juta. Gelap sekali. Kamu gila. Jangan malu-malu. Berani minta 10 juta untuk lukisan palsu. Mengapa kamu tidak pergi dan mengambilnya? Saya pikir kamu gila. Anda telah melihat bahwa ini adalah lukisan sungguhan. Ia pun sengaja menurunkan harganya. Kamulah yang mempunyai niat buruk. Ya Dao, ini lukisan sungguhan. Melihat betapa yakinnya dia mengatakannya. Rasanya nyata, bukan? Sial. Wanita jalang ini tahu itu benar. Saya sekarang. Kembalikan saja lukisan itu ke keadaan semula. Oke, saya ingin melihatnya. Bagaimana cara membuat lukisan palsu menjadi nyata? Bicara keras. Ibu.
Sobek di sepanjang sudut kertas nasi. Lukisan asli tercakup di bawahnya. Bagus. Ya Tuhan. Ini adalah karya asli Kiu Purong Bintu. Gambaran nyata dengan nilai pasar 10 juta. Lihat betapa realistisnya angsa liar itu. Anda benar-benar memiliki dua kuas. 10 juta. Saya menginginkannya. Tidak untuk dijual. Saya bersedia membayar 10 juta. Bisakah kamu menjualnya kepadaku? Tentu saja. Jika saya punya 10 juta, saya juga membelinya. Sayangnya, saya baru saja melewatkan gambar angsa liar yang begitu bagus. Ya ampun. Sebagai anggota asosiasi, melarang Anda di dunia antik. Semua pedagang tidak diperbolehkan menjual barang antik apapun kepada Luan. Ibu. Saya merasakan cinnabar ini memancarkan aura. Oke, saya tahu. Bos. Bagaimana cara menjual rangkaian cinnabar ini? Ini tidak untuk dijual. Harga tidak menjadi masalah. Tidak menjual dengan jumlah uang berapapun. Ibu. Vas ini juga memiliki energi spiritual. Bagus, bos. Vas itu. Saya ingin 2 juta. Yang itu juga tidak untuk dijual. Barang-barang di toko Anda, apakah Anda tidak menjualnya? Selama itu yang kamu inginkan, tidak untuk dijual. Apakah kita saling kenal? Mengapa Anda tidak menjualnya kepada saya? Hanya tidak menjual. Siapa itu? Tidak masuk akal. Ibu. Seseorang pasti mencoba menyakitimu. Ayo kita cari Bibi Lin dan bertanya. Bagus. Aku sudah lama tidak melihatmu di toko. Mengapa ungkapan ini? Saya tidak tahu apa yang terjadi akhir-akhir ini. Aku akan pergi ke pasar barang antik. Sesuatu yang Anda sukai. Pemilik toko tidak mau menjualnya kepada saya, tapi para pemilik toko itu tidak tahu caranya. Jangan jual apapun kepada saya tanpa alasan. Saya pikir seseorang pasti telah menyakiti saya. Saya akan memeriksanya. Bagus. Menemukannya. Anda dilarang oleh Tuan Kiao. Tuan Kiao. Ternyata itu dia. Nama lengkap Kiao Zeng. Adalah musuh bebuyutanku. Dan di asosiasi barang antik. Status yang sangat tinggi. Bagaimana kamu memprovokasi dia? Saya berada di jalan hari itu, melihat seorang wanita tua yang malang. Dijual gambar Kiu Purong Bin asli. Lalu Tuan Kiao sengaja menawar dengan wanita tua itu. Jadi, saya membeli gambar itu. Tunjukkan yang sebenarnya. Tuan Kiao ingin membeli karya aslinya. Tapi saat aku marah, saya tidak menjualnya kepadanya, dijual ke bos yang lewat. Mungkin dari sanalah semuanya dimulai. Apakah kamu menyinggung perasaannya? Tidak heran. Tidak ada seorang pun yang pernah ada di sana. Tuan Kiao membeli sesuatu tepat di depan matanya. Kamu tetap yang pertama. Apa yang harus saya lakukan? Hal seperti ini tidak bisa berlangsung selamanya. Kecuali, Anda juga bergabung dengan asosiasi barang antik. Selama Anda bergabung dengan asosiasi, dilindungi oleh perkumpulan. Hanya dengan cara ini, kita tidak bisa ditekan lebih jauh lagi. Lalu apa yang harus saya lakukan? Masuk ke asosiasi barang antik. Perlu memiliki nilai lebih dari puluhan ribu. Hanya koleksinya. Tapi aku diblokir sekarang. Di mana mencarinya? Harta bernilai puluhan ribu. Saya tahu suatu tempat. Pasar hantu. Di mana pasar hantunya? Pasar hantu berada di ujung barat kota. Aku menerima pesannya. Baru-baru ini terjadi pasar hantu. Selenggarakan lelang barang antik. Buka matamu. Mungkin ada sesuatu yang bagus di sana. Namun pasar hantu tidak dikendalikan. Anda hamil sendirian. Hati-hati. Ya, saya akan berhati-hati. Ibu pasti akan melindungimu. Saya juga akan membantu ibu menemukan bayinya. Yo. Ini bukan orang yang lulus. Baru saja menikah. Luan. Kamu. Wang Ying. Benar. Tidak sia-sia bagi teman sekelas kita. Hei, kenapa kamu sendirian hari ini? Maaf. Aku lupa kamu sudah bercerai. Lalu bagaimana jika kita bercerai? Seseorang dapat hidup dengan baik sendirian. Mengapa kamu begitu cemas? Izinkan saya memperkenalkan Anda. Suamiku. Melakukan bisnis. Nilainya lebih dari puluhan ribu. Selamat, senang bertemu dengan Anda. Ibu. Teman sekelas ini berbicara seperti teh hijau. Bayi benar. Dia hanyalah orang jahat yin dan yang. Mari kita menjauh darinya. Dengarkan ibu. Aku juga tidak menyukainya. Ibu juga membencinya. Yo. Kamu iri padaku. Suamiku, kamu luar biasa. Semua teman sekelasku iri padaku. Apa yang kamu suka? Suamiku akan membelikan semuanya untukmu. Suami adalah yang terbaik. Selamat datang semua orang yang sibuk. Datanglah ke lelang pasar hantu hari ini.
Saya mengumumkan pelelangannya. Secara resmi dimulai. Itu saja. Selanjutnya, silakan ambil lot pertama hari ini. Panci enamel pasir ungu. Tawaran awal adalah 200.000. Panci ini terlihat tidak ada yang istimewa. Saya tidak mau. Harga awal sangat murah. Rasanya tidak seperti aslinya. Tidak layak untuk dikoleksi. Aku juga tidak menginginkannya, suami. Mereka semua bilang pot ini tidak bagus. Kami juga tidak menginginkannya. Oke, aku akan mendengarkanmu, Ibu. Saya merasa pot ini memiliki energi spiritual. Bagus. Lalu aku akan mengambilnya. 200.000. Saya merasa pot ini tidak bernilai 200.000 yuan. Sepertinya orang ini akan kehilangan uang. Barang pasar hantu. Berhati-hatilah saat memulai. Wanita ini masih memiliki selera buruk. Ini sepertinya palsu. Luan, penglihatanmu juga tidak begitu bagus. Memilih hal-hal yang tidak diinginkan orang lain. Akan kutunjukkan padamu. Apa artinya punya uang untuk membeli barang bagus? Bersenandung. Mereka memiliki penglihatan yang buruk. Akan memberitahu mereka. Apa produk yang benar-benar bagus? Tidak apa-apa sayang. Saya percaya kamu. Kami tidak peduli apa yang mereka katakan. Aku tidak akan mengecewakan ibu. Bagus. Apakah tidak ada yang menaikkan harga? 200.000 sekali. 200.000 dua kali. 200.000 tiga kali. Selamat kepada bos nomor 5. Dapatkan ini. Panci enamel pasir ungu. Lot berikutnya. Vas porselen biru dan putih tempat pembakaran resmi dinasti Yuan. Harga awal. 3 juta. Ibu. Vas ini, saya tidak merasakan aura apapun. Itu pasti palsu. Bagus. Maka kita tidak menginginkannya. Botol ini terlihat dibuat dengan baik. Ya. Saya menginginkannya. 3 juta. Saya hanya suka mengoleksi barang-barang dari dinasti Yuan. Saya ingin. 3,5 juta. Suami. Saya suka vas ini. Anda membelinya untuk saya. Bagus. Kami tidak kekurangan uang. Membeli. Saya menawarkan 5 juta. Saya menawarkan 5 juta. Siapa orang ini? Mengapa tiba-tiba harganya naik begitu banyak? Tampaknya hari ini, saya tidak bisa mendapatkan vas ini. Apakah ada yang mau menaikkan harga? 5 juta sekali. 5 juta dua kali. 5 juta tiga kali. Kesepakatan. Selamat kepada bos penembakan nomor 8. Memperoleh vas porselen biru putih dari tempat pembakaran resmi dinasti Yuan. Selanjutnya saya nyatakan. Lelang ini berakhir di sini. Sekali lagi terima kasih sudah datang. Ibu. Ini adalah ban pasir ungu. Pot bunga bergaya enamel Wansho Changchun Begonia. Tampak seperti pot tanah liat ungu biasa. Ini sebenarnya milik Kaisar dinasti Qing. Mungkinkah nilainya puluhan juta? Bayi lain hari ini. Itu tidak terlalu berharga. Bayi yang luar biasa. Kami adalah penawar terendah hari ini. Tapi saya mendapat barang yang paling mahal. Aku adalah bayi yang baik dari ibuku. Saya harus membantu ibu saya menghasilkan uang. Bayiku adalah yang terbaik. Hai teman sekelas lama. Teman sekelas lama. Bagaimana dengan lelang semacam ini? Umumnya membutuhkan banyak uang. Hanya bakat yang bisa datang. Kamu tidak berpengalaman. Tidak banyak uang. Itu sebabnya saya mengambil foto ini. Itu tidak ada gunanya, bukan? Nyata adalah nyata. Aku terlalu malas untuk membuang waktuku bersamamu. Hei, kudengar dia sangat pandai mengetahui kebocoran akhir-akhir ini. Mungkin di tangan. Sungguh suatu harta karun. Tidak bisa membiarkannya pergi. Seorang teman sekelas. Mari kita makan malam bersama malam ini. Ibu. Aku punya firasat dia sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Mungkin ingin mencuri bayi kita. Bagus. Saya tahu. Maaf. Saya tidak punya waktu di malam hari. Selain itu, sepertinya kita juga begitu. Belum cukup dewasa juga. Bisa bersama. Saatnya makan malam. Apa yang sedang kamu lakukan? Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Aku tertarik dengan pot tanah liat ungu di tanganmu. Jual saja padaku hari ini. Atau bahkan tidak berpikir untuk pergi. Tidak untuk dijual. Suami. Pot tanah liat ungu di tangannya. Itu bayi. Ambil dengan cepat. Hei. Berhenti. Sujiang. Sujiang. Berhenti. Sujiang. Anda menjual saya barang palsu. Sekarang Anda punya keberanian untuk mengambil sesuatu. Bukti apa yang kamu punya? Saya menjual barang palsu. Katamu. Ini adalah mutiara musik laut. Faktanya, itu tidak ada gunanya. Mutiara biasa. Tampaknya. Aku akan meninggalkanmu sendirian juga. Berhenti. Kalian berdua diduga menjual barang palsu. Motif pembunuhan lainnya. Silakan ikut dengan kami. Pergi. Apakah kamu baik-baik saja? Terima kasih. Datanglah untuk menyelamatkanku. Sama-sama. Gunakan kata-katamu. Sedikit usaha. Tidak layak disebutkan. Kenapa kamu di sini juga? Saya ingin bergabung dengan asosiasi. Jadi datang dan lihatlah. Apakah ada sesuatu yang menarik perhatian? Stan. Saya memenangkan teko tanah liat ungu dari Zhan. Ini adalah digunakan oleh Kaisar Qing. Bagus. Kalau begitu kita akan bertemu di asosiasi. Ya. Sampai jumpa di asosiasi.
Pot tanah liat ungu ini cukup bagus. Ada enamelnya juga. Pot ini tidak mudah dibuat. Mengerti, tapi itu hanya dijual seharga 200.000. Tahukah kamu, ini digunakan oleh Kaisar Dinasti Qing, enamel tanah liat ungu. Teko teh bermotif Wansho Changchun Begonia. Inilah yang digunakan Kaisar. Maka nilai ini pasti bernilai puluhan juta, tapi jika Anda bisa menemukannya untuk ratu, membuat sepasang, nilainya pasti akan berlipat ganda. Hei, lalu saya akan mencarinya lagi selama ini. Kamu luar biasa. Kali ini, Anda memenuhi syarat untuk bergabung dengan asosiasi. Sungguh, Anda dapat bergabung dengan asosiasi sekarang. Aku akan pergi dan menyapamu. Terima kasih sayang, ibu mencintaimu. Aku juga sayang ibu. Tentu saja, bantu ibu. Sudah bilang halo. Kali ini, Anda membuat kemajuan yang stabil. Terima kasih, Bos Lin. Apa yang membuatmu sopan? Panggil saja aku Xiao Xiao mulai sekarang. Sing Xiao Xiao. Tuan Kiao. Berita asosiasi. Luan itu, telah ditambahkan, kualifikasi asosiasi. Apa? Tidak ada seorang pun di dunia antik. Jual padanya sesuatu lagi. Di mana dia mendapatkannya? Koleksi bernilai lebih dari 10 juta. Terdengar. Dia pergi ke pelelangan pasar hantu. Sialan. Dia pergi ke pelelangan pasar hantu. Anda juga bisa mendapatkan hal-hal baik. Tidak bisa membiarkan dia menjadi seperti ini. Masuk ke dalam asosiasi. Bernilai puluhan ribu. Koleksi di atas. Malam sebelum kota. Simpan di gudang asosiasi. Mengapa kita tidak memotongnya di tengah jalan? Tidak mungkin. Dengan posisi saya saat ini di asosiasi. Memotong di tengah jalan terlalu jelas. Menyelinap ke gudang dengan tenang di malam hari. Mengubah bayinya. Aku di depan semua orang. Expose dia untuk barang palsu. Biarkan dia hancur. Tidak memenuhi syarat untuk masuk asosiasi lagi. Tuan Kiao, itu idemu? Itu lebih baik. Saya akan segera melakukannya. Ya. Silakan. Lawan aku. Kamu masih sedikit muda. Bersenandung. Ibu, saya merasa, ada orang jahat yang ingin menyakitimu. Saya akan membuat pot tanah liat ungu asli di malam hari. Gantilah dengan yang palsu. Aku akan mengeksposmu di depan umum besok. Bagus. Kalau begitu aku akan memilih yang palsu dulu. Lalu jadikan ini nyata. Kenakan pada tubuh. Ibu sangat pintar. Tapi ibu, apakah kita mau buat orang jahat lagi? Oke. Jadi apa yang bisa kamu lakukan? Tentu saja ada. Ayo berlibur. Teko tanah liat ungu yang digunakan oleh ratu saat itu. Saat dia menunjukkan pot palsu itu. Kami akan membiarkan dia memberikan kompensasi kepada Zhenhu. Aku tidak berharap kamu menjadi begitu kecil. Punya ide bagus? Tentu saja. Saya ingin melindungi ibu saya. Tidak disakiti oleh siapapun. Jangan khawatir, sayang. Ibu. Aku juga akan melindungimu dengan baik. Ya. Ini dia. Luan. Tunggu saja sampai selesai besok. Hubungi semua orang hari ini. Terutama karena ada sesuatu yang ingin aku umumkan. Hari ini asosiasi kami ingin anggota baru. Yaitu Luan. Semua orang dipersilakan. Peraturan asosiasi kami, itu adalah koleksi bernilai 10 juta. Apakah menurut Anda wanita ini akan memilikinya? Seharusnya ada. Kalau tidak, bagaimana Presiden bisa mengizinkannya masuk? Kamu benar. Kalau begitu mari kita lihat koleksi macam apa yang bisa dihasilkan. Selanjutnya silahkan menikmati. Dipersembahkan oleh Nona Luan. Ban pasir ungu. Panci berenamel. Botol ini memiliki garis-garis halus. Pengerjaan indah dan barang bagus. Saya pernah mendengar tentang pot ini, bernilai 10 juta. Presiden. Pot tanah liat ungu ini palsu. Permukaan pot ini, tidak ada butiran yang jelas. Permukaan terlalu halus. Itu saja. Jika Anda melihatnya seperti ini, hanya pot tanah liat ungu biasa. Pot tanah liat ungu. Kok bisa bernilai puluhan juta? Wan, tampaknya. Bukan pot tanah liat ungu yang kamu tunjukkan padaku. Apa yang terjadi, itu pasti terjatuh. Lewat sini, Anda pergi ke gudang itu. Ambillah dari tadi malam, catatan pemantauan. Oke. Aku akan mengambilnya sekarang. Ibu. Saya mengetahuinya. Ada orang jahat yang menimbulkan masalah. Untungnya, pengingat sayang, hanya dengan cara ini kita dapat mengambil tindakan pencegahan terlebih dahulu. Luan. Apa yang terjadi? Presiden. Dia pasti mencoba menggunakan barang palsu. Asosiasi campuran. Kita tidak bisa membiarkan orang seperti ini. Bergabunglah dengan asosiasi. Bergabunglah dengan asosiasi. Asosiasi tidak. Siapapun yang ingin masuk boleh masuk. Asosiasi kami. Tidak pernah ada produk palsu. Presiden. Maaf. Saya salah paham. Ini yang asli. Panci enamel pasir ungu. Ini terlihat nyata. Dan, ini sepertinya, pengerjaannya sangat halus. Kata asistennya, itu dilakukan tadi malam. Bagaimana hal itu bisa benar? Tidak, dia tidak bisa diizinkan untuk bergabung dengan asosiasi. Presiden. Jangan biarkan dia membodohi Anda.
Bisakah dia mendapatkan pot palsu? Akan ada yang kedua. Jangan tertipu oleh wanita ini. Dibutakan. Joe selalu asli atau palsu? Presiden membuat keputusannya sendiri. Anda tidak perlu membingungkan orang di sini. Mama, ciri-ciri pot asli. Artinya janinnya halus dan murni. Alat lukis mempunyai gaya kerajaan. Ada cat coklat di bagian bawah. Kaligrafi dibuat pada zaman Qianlong. Baik sayang, saya tahu. Semuanya tolong lihat. Pot saya yang sebenarnya ada di tangan presiden. Warna janinnya halus dan murni. Dan pelukis enamel di atasnya. Ini sangat mirip istana. Yang paling penting adalah bagian bawah. Font dengan cat coklat. Dikatakan sistem tahun Qianlong. Ini benar. Panci enamel pasir ungu. Memang. Font cat coklat. Itu secara eksklusif digunakan oleh Kaisar Qianlong dan pot ini terlihat. Suasana yang sangat royal. Hanya kebenaran yang bisa seperti ini. Kamu. Presiden, terima kasih telah mengonfirmasi. Ini adalah pot sungguhan. Saya ingin bertanya. Setelah menjadi anggota. Apakah saya? Kemudian Anda bisa memulai bisnis barang antik. Anda tidak mau bergabung. Asosiasi barang antik kami. Anda masih bisa berbisnis barang antik. Mengapa Anda menanyakan hal itu? Katakan yang sebenarnya. Sebelum hari-hari Fana, saya membeli sebuah lukisan. Tuan Kiao juga menyukainya. Dia bersikeras agar saya menjualnya padanya. Setelah saya menolak, dia telah menargetkan saya. Biarkan saya berada di pasar barang antik. Tidak bisa mendapatkan barangnya. Saya tidak punya pilihan. Baru saja pergi ke pelelangan pasar hantu. Ambil pot ini. Berpikir untuk bergabung dengan asosiasi kami. Saya tidak menyangka Tuan Kiao ada di pasar. Selalu mengincarku. Dan dia terus menghalangiku. Bergabunglah dengan asosiasi. Anda menjebak saya untuk ini. Bahkan mengganti panciku. Jika Anda membicarakan hal ini, itu benar. Asosiasi kami. Saya pasti akan mendukung Anda. Presiden, jangan dengarkan omong kosongnya. Kamu bilang aku menyakitimu. Siapa yang bisa membuktikan perkataan Anda? Saya bisa membuktikannya. Semua yang dikatakan Luan memang benar. Siaki bisa membuktikannya. Sepertinya semua yang dikatakan Luan benar. Presiden. Anggota yang terhormat. Beberapa hari yang lalu, memang benar. Lelang di pasar hantu. Bertemu Luan. Lihat dia. Saya mengambil foto pot tanah liat ungu ini. Pada saat yang sama, saya juga menyelidikinya. Itu karena Tuan Kiao. Sepatah kata pun darimu. Para pedagang barang antik di pasar itu. Mereka bahkan tidak berani berbisnis dengan Luan. Presiden, saya tidak punya. Kiao Jingran menyalahgunakan hak keanggotaan, menindas orang lain. Dan dia juga menyelinap ke gudang kamar dagang. Pertukaran barang. Presiden. Orang seperti ini, harus dikeluarkan dari kamar dagang. Kiao Zheng. Bagaimana bisa kamu masuk ke gudang kamar dagang kami? Jika Anda bisa masuk sekarang, gudang kamar dagang kami. Saya khawatir saya tidak akan puas dengan kamar dagang di masa depan. Melakukan sesuatu yang tidak baik. Saya sekarang mewakili kamar dagang. Mengusir Anda atas nama Presiden. Tidak pernah dipekerjakan. Ibu, sudah waktunya. Biarkan orang jahat membayar harganya. Bayiku benar. Jangan khawatir dulu. Sebelum kamu diusir. Kembalikan pot asliku dulu. Benar-benar pot. Karena itu teko tanah liat ungu asli. Awalnya sepasang. Tapi, saya tadi malam, taruh di gudang. Itu pot ratu. Saya mengeluarkannya hari ini. Itu pot kaisar. Jadi, Anda mengganti pot ratu saya. Sekarang kembalikan padaku. Aku mendengarnya. Teko tanah liat ungu ini sepasang. Saya juga pernah mendengarnya. Dan mereka berpasangan. Bernilai 50 juta. Kamu bilang itu digunakan oleh ratu. Ini untuk ratu. Siapa yang bisa membuktikan? Saya bisa membuktikannya. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Anda dan Luan adalah mitra. Saya tidak percaya dengan apa yang Anda katakan. Jika Anda tidak percaya, kita bisa menyesuaikan pemantauannya. Pergi ke monitor. Presiden. Semua pengawasan dihancurkan tadi malam. Apa? Hahaha. Untungnya, saya sudah maju menghancurkan monitornya. Mari kita lihat apa yang Anda lakukan. Saya punya cadangan di sini. Yang ini diganti. Untuk ratu, panci enamel pasir ungu. Ya. Saya juga melihatnya. Tuan Kiao. Awalnya saya ingin menggunakan sepasang pot. Kepada kamar dagang. Harga sepasang pot mencapai 50 juta. Sekarang. Ambil yang itu, cepat kembalikan padaku. Saya. Tuan Kiao. Jika Anda tidak bisa mengeluarkannya, ganti saja saya 10 juta. Sial, yang kuganti juga palsu. Sekalipun itu salah, tidak ada yang akan mempercayainya. Saya tidak menyangka akan diperkosa oleh wanita ini. Menggigit kembali. Kompensasi 10 juta. Kiao Zheng. Bagaimana dengan pencurianmu? Kebenaran telah terungkap. Atau berikan kompensasi padanya 10 juta. Atau menunggu untuk masuk penjara. Oke. Saya memberikan kompensasi. Saya bisa menebus kesalahannya, bukan? Pergilah. Tunggu saja aku. Bagus. Orang jahat akan dihukum. Terima kasih untuk bayinya. Selanjutnya saya umumkan. Nona Luan bersikap formal.
Bergabunglah dengan asosiasi kami. Kami menyambut. Selamat, Wan Wan. Masih harus bergantung padamu. Segera bawa pengawasan. Seharusnya. Luan, selamat untukmu. Terima kasih telah berbicara mewakili saya. Ibu sangat baik. Ibu telah bergabung dengan asosiasi. Tidak ada lagi orang jahat yang akan menyakiti ibuku. Ibu juga akan melakukannya. Lindungi bayi Anda. Bodoh. Ada apa, Tuan Kiao? Saya tertangkap kamera pengintai saat sedang mengganti pot palsu. Pemantauan juga menunjukkan, itu pot asli yang digunakan Ratu. Saya salah, Tuan Kiao. Oke sekarang. Banyak hal terungkap. Luan tidak hanya harus diberi kompensasi 10 juta. Saya dikeluarkan dari asosiasi. Apa yang harus saya lakukan, Tuan Kiao? Pasti Lin Xiaolah yang berada di balik semua ini. Dia terus meniduriku. Adapun Luan itu. Seperti orang yang berpengetahuan. Saya tidak tahu apakah dia bisa dimanfaatkan oleh saya. Tuan Kiao, kalau begitu biarkan aku memeriksa Luan ini. Anda tidak dapat melakukannya dengan baik kali ini. Hati-hati aku akan menghajarmu. Jangan khawatir, Tuan Kiao. Saya akan melakukannya dengan baik kali ini. Tuan Kiao menemukannya. Luan bercerai. Punya mantan suami. Saya akan segera memberikan informasi mantan suaminya. Kirimkan ke ponsel Anda. Bagus. Hehe. Bantu aku membuat janji dengannya. Saya tidak kenal Tuan Kiao. Apa yang kamu inginkan dariku? Kudengar kamu adalah mantan suami Luan. Ada 1 juta di kartu ini. Harap kamu, untuk merayu Luan. Saya tidak peduli cara apa yang Anda gunakan. Secara keseluruhan hasilnya, biarkan dia menjadi toko kami. Untuk saya gunakan. Luan adalah orang yang sangat keras kepala. Uang kecil ini, sedikit kurang. Jika tidak, Anda menambahkan lebih banyak lagi. Saya tidak mengharapkan orang ini, sedikit serakah. Hahaha. Apakah Anda yakin bisa melakukannya? Dia adalah mantan istriku. Tentu saja saya bisa melakukannya. Bagus. Lalu 1 juta di kartu ini. Sama seperti titipan. Setelah selesai, aku akan memberimu 4 juta lagi. Totalnya 5 juta. Kesepakatan. Selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Wan Wan, apakah kamu ada waktu luang malam ini? Aku ingin makan bersamamu. Inyue, jangan lupa, kami bercerai. Tidak tersedia. Tidak pergi. Jangan terlalu ingin menolakku. Aku punya sesuatu untuk mencarimu. Aku berjanji hanya sekali ini saja. Aku tidak akan mencarimu lagi. Alamatnya akan segera dikirimkan kepada Anda. Aku menunggumu. Ada apa denganmu? Tiba-tiba mengundang saya makan malam. Ibu. Saya merasa dia gelisah dan bermaksud baik. Apakah Anda akan membuat janji? Lewat sini. Saya akan memeriksanya. Apa yang ingin dia lakukan? Pergi saja. Bagus, Bu, berhati-hatilah. Ibu. Saya pasti akan melindungi bayi itu dengan baik. Kamu di sini. Benar-benar gila. Oke, kamu turun dulu. Apa yang sedang kamu lakukan? Kami telah bercerai. Saya tahu. Saya mengundang Anda untuk datang hari ini. Saya baru saja datang untuk membahas masalah ini. Apa yang ingin kamu lakukan? Luan. Anda harus tahu Kiao Zheng, Tuan Kiao. Selama Anda setuju, bantu Tuan Kiao, menjadi orangnya Tuan Kiao. Aku berjanji akan menikah lagi denganmu. Aku tidak akan mengorbankan hidupku demi Kiao Zheng. Bahkan lebih kecil kemungkinannya menikah lagi denganmu. Jangan mengatakannya dengan kasar. Aku tahu kamu tidak bisa membiarkanku pergi, dan aku berjanji akan menikah lagi denganmu, dan terimalah bayi ini. Jangan memaksakan diri terlalu jauh. Apakah kamu sudah selesai? Setelah mengatakan itu, aku akan pergi dulu. Tunggu. Sepertinya aku harus mengatakan sesuatu yang baik untuk membujuknya. Saya akui, saya impulsif sebelumnya. Saya juga telah merenungkan hal ini selama ini. Dan terimalah bayi ini.
Anda juga tidak menginginkan anak ini lahir. Tidak ada ayah. Saya tidak ingin anak saya melakukannya. Dengan ayah sepertimu. Jangan katakan itu. Susu di tanganmu. Ini memanas. Baik untuk bayi. Dan kue di dalam mobil. Juga dipilih dengan cermat oleh saya. Tidak ada bahan tambahan di dalamnya. Tentu saja, tidak akan ada hal-hal yang merugikan bayi. Ibu. Dia tidak menyukaiku sebelumnya. Juga ingin membunuhku. Sekarang kamu ingin membesarkanku. Ibu. Dia mungkin memiliki motif tersembunyi. Anda tidak bisa setuju. Saya tahu. Bukankah begitu? Apakah yang kamu lakukan berlebihan? Tanpamu. Saya masih bisa merawat bayi itu dengan baik. Percayalah padaku kali ini. Setidaknya. Joe dan aku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. Saya di sini hari ini. Saya datang untuk menjelaskannya kepada Anda. Saya tidak bisa bekerja keras untuk Tuan Kiao. Tidak mungkin bagiku untuk menikah lagi denganmu. Saya akan minum segelas susu ini. Sepertinya aku pernah ke sini. Ibu. Berhenti minum. Berhenti minum. Itu beracun di dalam. Kenapa kamu tidak minum lagi? Saya benar-benar tidak mengharapkan hal itu. Anda sekarang menjadi sangat tidak tahu malu. Menurut Anda meracuni susu ini. Anda bisa sukses. Aku beritahu kamu. Meski langit runtuh, hidup kita sangat tidak mungkin untuk menikah lagi. Lebih baik melepaskan keterikatan ini untuk saya. Ibu mengatakannya dengan baik. Orang jahat sama sekali tidak berharga. Jadilah ayahku. Jangan khawatir, sayang. Ibu sendirian. Saya juga dapat membesarkan Anda dengan sehat. Aku percaya ibu. Baik sayang. Apakah itu polisi? Saya ingin menelepon polisi. Halo. Luan. Pak. Apa yang kamu butuhkan? Gulungan. Bagus. Kami menerima laporan. Anda dicurigai melakukan cedera yang disengaja. Silakan ikut dengan kami. Ini semua adalah kesalahpahaman. Mengambil. Buktinya meyakinkan. Pergi. Tuan Kiao. Misi Qin Yu gagal. Dan dimasukkan ke dalam penjara. Dihukum penjara seumur hidup. Limbah. Beraninya kamu meminta 5 juta padaku? Luan. Apa yang Anda lakukan sungguh menakjubkan. Tuan Kiao, jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bersenandung. Itulah masalahnya. Kalau begitu jangan salahkan aku karena tidak bisa menoleransimu. Luan dan Lin Xiao. Saya ingin menghadapinya bersama. Halo. Bisakah kamu mendengar siapa aku? Bos Kiao. Itu benar. Sulit untuk melihat gudangnya, bukan? Aku punya cara untuk mengeluarkanmu dari gudang. Hahaha. Bagus. Saya bersedia melakukan segalanya untuk Bos Kiao. Aku hanya membutuhkanmu. Bersikaplah optimis terhadap setiap gerakan Lin Xiao. Pertama kali ada situasi apapun, laporkan padaku. Saya akan memberi Anda 10 juta. Ini adalah gudang yang akan Anda lihat seumur hidup Anda. Tidak bisa mendapatkannya. Oke. Apa yang terjadi? Sangat cemas. Mitra asing perusahaan kami. Diajukan kebutuhan mendesak akan batu merah darah merpati. Jika Anda menemukan satu di bawah 5 karat, berikan saja 100 juta. Jika Anda menemukan sesuatu yang lebih dari 10 karat, berikan saja 500 juta. Atau bahkan lebih. Kuncinya adalah, jika Anda tidak dapat menemukannya, dia mengusulkan untuk melakukan divestasi. Saat itu, kita akan menghadapi kebangkrutan. Ibu. Batu permata merah darah merpati. Itu hanya akan muncul di pasar gandum di perbatasan. Sangat serius. Merpati berwarna merah darah hanya di pasar Maisi. Apakah Anda akan pergi ke perbatasan? Ya. Perusahaan kami memiliki kerjasama dengan Maisi. Saya akan menghubungi dia terlebih dahulu. Kuncinya adalah, kali ini situasinya lebih mendesak. Aku ingin kamu pergi bersamaku. Biarkan Anda membantu saya memejamkan mata. Ibu. Bibilin sangat baik kepada kami. Ayo bantu dia. Oke. Itu saja. Aku akan pergi bersamamu. Anda pergi sendiri. Saya juga tidak khawatir. Bagus. Aku tahu kamu yang terbaik. Oh benar. Ayo pergi sebagai dua wanita. Bagaimanapun, ini masih agak tidak aman. Bagaimana kalau kita membawa manajer Wang bersama kita? Meskipun dia berbicara agak tergesa-gesa, tapi dia masih memiliki penglihatan yang bagus. Ya. Halo, datang ke sini. Nona Lu. Tuan Lin. Aku telah sepenuhnya mengubah masa laluku. Saya berjanji di masa depan. Kurangi bicara. Lakukan lebih banyak. Ya. Aku akan memberimu kesempatan ini. Jika Anda melakukannya dengan baik kali ini, aku akan membiarkanmu kembali lagi dalam posisi manajer. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya. Bos. Kami telah menghubungi sebelumnya. Beli merpati merah darah.
Ini semua hanya untuk menghasilkan banyak uang. Anda tidak dapat memahami permata hanya dengan melihatnya. Saya akan menipu mereka sedikit. Ya. Apakah Anda Tuan Lin? Lihat saja sekeliling di dalam mobil. Warnanya sangat murni. Ibu. Saya merasakan tumpukan batu rubi ini. Aura merah darah merpati. Tapi kebanyakan dari mereka palsu. Oke, aku tahu. Lalu aku akan menemukannya. Ibu. Yang ini merpati palsu berwarna merah darah. Bagus. Berhenti memilih. Ingin membeli bersama? Bukan untuk penjualan eceran. Ada sesuatu di sini. Saya hanya bisa membeli semuanya. Ya. Bos. Kami menginginkan semua mobil ini. Bagaimana cara menjualnya? Tuan Lin, kami telah menghubungi Anda sebelumnya. Saya ingin semua mobil ini. Bahkan jika 300 juta. Warnanya sangat murni. Merpati berwarna merah darah. Oke. Batu rubi ini. Warnanya tidak semerah darah merpati dan dijual seharga 300 juta. Terlalu mahal. Tidak layak. Tampaknya orang-orang ini tidak mudah untuk ditipu. Bagaimana dengan ini? Minimal 200 juta. Sekarang Anda bisa melihat ketulusan saya, bukan? Bos. Totalnya 50 juta. Kami menginginkan semuanya. Bos, kamu memotong terlalu keras. Penawaran jahat. Ini tidak akan berhasil. Wan, apakah kita terjatuh terlalu banyak? Jangan khawatir. Ibu. Merpati palsu berwarna merah darah terkena sinar matahari. Tidak akan ada reaksi fluoresensi yang kuat. Bos. Warna merah darah merpati Anda tidak memiliki reaksi fluoresensi. Yang ini dan yang di dalam. Ini semua palsu. Anda menjual kami 300 juta. Bukankah ini terlalu membingungkan? Bos, meski ini bukan warna merah darah merpati, tapi juga permata berkualitas baik. Bisakah kamu menyukai permataku? Kita dianggap sudah ditakdirkan. Kalian menambahkan lebih banyak. 50 juta sebenarnya tidak cukup. Jadilah itu. Hingga 100 juta. Jika tidak berhasil, kami akan pergi. Saya mengambil 50 juta dari medan perang. Kalau dijual 100 juta masih bisa untuk 50 juta. Orang-orang ini berpengetahuan luas. Sepertinya hanya ini yang bisa dilakukan hari ini. Bagus. 100 juta adalah 100 juta. 100 juta yuan diterima dalam bentuk kartu bank. Terima kasih Tuan Lin. Terima kasih bos. Semoga kalian semua menjadi kaya sejak dini. Semoga berhasil. Tolong beri saya harapan terbaik Anda. Wan, Anda telah berurusan dengan pemilik mobil hari ini. Tahukah kamu ini? Warnanya merah dengan darah merpati. Ya. Tapi, saya tidak yakin yang mana. Jadi, biarkan saja Anda mengambil semua permatanya, membeli semuanya. Kalau begitu lihatlah sekarang. Yang mana di sini yang warna merpatinya merah darah? Ya. Ibu. Itu saja, rubi darah merpati asli. Terlihat merah tua dalam cahaya redup di dalam ruangan. Tapi lihatlah cahayanya. Saturasi warnanya lebih tinggi. Ini dia. Karena cahayanya sekarang relatif lemah. Jadi warnanya tidak terlalu cerah. Tapi, kamu lihat. Jika di bawah cahaya yang kuat, itu akan tampak merah cerah. Dan, reaksi fluoresensi yang kuat juga dapat terjadi. Sungguh, warna ini tampak lebih gelap. Ya. Sungguh. Di dalam ini, sepertinya Bima Sakti sedang mengalir. Tuan Lin, saya sedikit menyesuaikan diri. Aku kembali ke kamar dan menggunakan toilet. Pergi. Oke. Wan, Anda hanyalah bintang keberuntungan saya. Saya juga beruntung bertemu dengan Anda. Wan, darah merpati ini berwarna merah. Harganya 10 karat, bisa dikatakan lebih murah. Kalau bukan karena seleramu yang bagus, bagaimana mungkin aku bisa mengetahuinya? Sekarang Anda membantu perusahaan bertahan dari krisis. Ketika kami kembali, kami akan dibayar 50-50. Jangan sopan padaku. Ini, Anda pantas mendapatkan semuanya. Ya, bagus. Ibu, bagus. Sekarang menjadi miliarder. Ini semua akibat dari bayinya. Ibu, saya merasakan manajer Wang yang datang bersama kami, berkomunikasi dengan orang luar. Anda mungkin dalam bahaya. Kecil. Kita mungkin berada dalam masalah. Manajer Wang. Mungkin dia telah menjadi orangnya Tuan Kiao. Mereka sedang berdiskusi. Membajak merpati kita yang berwarna merah darah. Tidak heran dia pergi ke toilet. Pergi. Ayo kita dengarkan. Bagus. Sayang. Apakah ada cara agar Anda dapat mengizinkan kami mendengar apa yang dikatakan di dalam? Oke Ibu. Serahkan padaku. Halo. Tuan Kiao. Mereka punya darah merpati. Apa? Kenapa begitu cepat? Ya. Dan, kami baru saja melihat sebuah kios. Merpati berwarna merah darah. Luan,
Letakkan ruby di kios ini. Sudah membeli semuanya. Juga ditemukan di dalam. Memang warnanya merah darah merpati, salah satunya sangat besar. Mungkin lebih dari 10 karat. Nilainya bisa mencapai beberapa ratus juta. Sialan. Tuan Kiao. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya tahu apa yang harus dilakukan? Mereka sudah mendapatkannya. Apalagi yang bisa saya lakukan? Lewat sini. Rute Anda kembali ke mereka. Kirim ke saya. Saya menculik mereka di tengah jalan. Oke, lalu aku tahu. Ya, jangan khawatir. Tanpa diduga. Manajer Wang ternyata adalah seorang pengkhianat SSST. Mari kita bicara saat kita kembali. Pergi. Chris. Ada tugas yang harus Anda selesaikan. Yakinlah. Selama itu bisa diselesaikan. Hadiahnya kali ini. Itu 100 juta. Saya punya informasi akurat tentang merpati merah darah. Itu antara Lin Xiao dan Luan. Di tangan kedua wanita ini. Selama Anda bisa membantu saya mendapatkan permatanya, hadiahnya adalah milikmu. Jika kita bisa menyelesaikan kedua wanita ini. Hadiah itu. Tambahkan 100 juta lagi. Bagus. Kesepakatan. Anda memasukkan informasi kedua orang itu. Kirimi saya gambar merpati berwarna merah darah. Bagus. Saya akan mengirimkannya kepada Anda sekarang. Tapi kedua wanita itu sangat licik. Masih perlu berhati-hati. Tidak masalah. Kami adalah yang terbaik di dunia. Tim tentara bayaran. Tidak bisa menyelesaikan kedua wanita ini. Anda benar-benar meremehkan kami. Aku sangat yakin padamu. Saya hanya mohon ingatkan Anda. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Anda hanya perlu mempersiapkan hadiah Anda. Kami hanya melihat jumlah uangnya. Bagus, kalau begitu aku serahkan sepenuhnya padamu. Saya akan mentransfer uang kepada Anda sekarang. Tidak masalah. Kami tidak akan pernah gagal. Selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Tanpa diduga, manajer Wang telah terhubung dengan Tuan Kiao. Saya tidak mengharapkan itu. Aku tidak jahat padanya. Dia sebenarnya memelihara anjing orang lain. Kita tidak bisa mempercayainya lagi. Kenapa dia lakukan ini? Mungkin karena kejadian sebelumnya. Apakah Anda memiliki dendam terhadap kami? Jangan marah. Saya tidak marah. Meskipun dia tahi lalat, itu tetap bagus. Kami masih punya waktu untuk berhati-hati. Karena Pak Zhou ingin menghentikan kita di jalan. Kemudian kami akan memberitahu polisi terlebih dahulu. Biarkan mereka berada di jalur kita. Menyebarkan. Bagus, dengarkan saja kamu. Bagaimana? Butuh waktu lama untuk pergi ke toilet. Apakah itu ada di belakang kita? Hal buruk apa yang kamu lakukan? Hei, tidak. Tuan Lin, saya sudah menyesuaikan diri. Jadi, hanya akan mengalami diare. Anda sudah dewasa. Tubuhnya tidak sebaik kita. Kami masih mengharapkan Anda untuk menjaga kami. Lihatlah seperti ini. Ada baiknya jika Anda bisa menjaga diri sendiri. Ya, tubuhku sangat tidak memuaskan. Saya berjanji, aku tidak akan pernah menahanmu di masa depan. Karena saya belum menyesuaikan diri. Kalau begitu ayo berangkat lebih awal. Pokoknya merpati merah darah. Kami sudah mendapatkannya. Oke. Bersihkan dengan cepat. Kami akan kembali besok pagi. Ya. Semuanya sudah dikemas. Ya. Kalau begitu ayo bersiap untuk berangkat. Dia tidak menduganya. Kami telah melihat taktiknya. Dan kami telah membuat rencana yang sangat mudah. Polisi telah dikerahkan di tengah jalan. Apa yang mereka lakukan? Semuanya sia-sia. Wan. Atau apakah Anda menemukannya tepat waktu? Saya hanya menonton. Dia merasa tidak enak badan beberapa hari ini. Jadi, saya hanya lebih memperhatikan. Terima kasih untuk bayiku. Jauhkan aku dari tangan yang salah. Ibu sangat baik padaku. Saya pasti akan melindungi ibu saya. Ya, para ibu juga akan melindungi bayinya. Tidak terluka. Ayo pergi. Apakah kamu sudah mengemas semuanya? Manajer Wang, ya. Saatnya berangkat sekarang. Ayo pergi. Mobil sudah sampai di bawah. Bagus. Ibu. Saya merasakan bahayanya mendekat. Bagus. Ada apa? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Master pengemudi. Apa yang salah? Jalan di depan diblokir. Tidak bisa melewatinya. Apakah ada cara lain untuk pergi? Tidak lebih. Ini adalah satu-satunya cara menuju bandara. Itu, apa yang harus saya lakukan? Saya melewati jalan ini kemarin dan itu baik-baik saja. Saya tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Kalau begitu mari kita turun dan melihat. Ya. Master pengemudi. Silakan pergi ke desa lain.
Lihat apakah Anda dapat meminta seseorang untuk datang dan membantu. Bagus, saya akan segera pergi. Kamu. Itu Luan dan Lin Xiao, kan? Siapa kamu? Itu benar. Kami adalah tim tentara bayaran top. Serahkan merpati berwarna merah darah. Jika tidak, jangan pernah berpikir untuk pergi dari sini. Anda di sini untuk merampok saya. Tidak mungkin memberi Anda warna merah darah merpati. Siapa yang mengirimmu ke sini? Di atas. Aku pasti tidak akan memberitahumu. Bahkan jika kamu tidak mengatakannya, kita juga tahu. Apakah Kiao Zheng yang mengirimmu ke sini? Dia selalu menentang kita. Sepertinya aku tidak bisa melepaskanmu. Ikat kamu dulu. Biarkan saudara-saudara bahagia dan bahagia. Kalau begitu aku akan berurusan denganmu. Keluarkan merpati yang berwarna merah darah. Saudaraku, lakukan dengan cepat. Kedua wanita ini sangat cantik. Saya tidak bisa menahannya. Ya, aku sudah lama tidak mempunyai saudara laki-laki. Sudah makan daging. Mengapa ada wanita hamil di sini? Tidak masalah. Wanita hamil juga bisa meminumnya. Saudara laki-laki. Persetan denganku. Jongkok. Manajer Wang. Apakah menurut Anda? Anda tidak mengatakan apapun. Apakah kita tidak tahu apa-apa? Kami sudah tahu. Anda adalah agen rahasia yang dikirim oleh Kiao Zheng. Saya sudah mengetahuinya. Anda akan segera kembali. Mengatur serangan. Aku beritahu kamu. Impian musim semi dan musim gugurmu telah berakhir. Tuan Lin, Tuan Lin, Tuan Lin. Saya salah. Saya seharusnya tidak menerima uang Tuan Kiao. Aku tidak seharusnya mengkhianatimu. Tuan Lin, saya salah. Lepaskan aku. Manajer Wang. Aku memberimu kesempatan. Kaulah yang bersikeras mengkhianati kami. Dalam hal ini, apa yang tersisa? Serahkan pada polisi. Terima kasih atas kerja keras Anda, kawan polisi. Seharusnya. Pergilah. Pergi. Bangun. Bangun. Pergi. Jalan yang menguntungkan. Tim kami akan mengantar Anda sepanjang perjalanan. Harap yakinlah, Anda berdua. Terima kasih, kawan polisi. Melayani rakyat. Maaf, Tuan Kiao. Apa yang salah? Bicarakan tentang poin-poin penting. Chris dan yang lainnya tertangkap. Bahkan manajer Wang pun dipenjara. Apa? Beritahu aku lagi. Crisco adalah tim tentara bayaran pertama. Dia tidak akan tertangkap. Benar sekali, Tuan Kiao. Bahkan Luan dan Lin Xiao. Mereka dikawal kembali oleh polisi. Kesempatan yang bagus. Dia sebenarnya melewatkannya. Sialan. Jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Sekarang mereka sudah kembali. Diam saja untuk saat ini. Kenapa kamu tidak datang ke sini? Hari ini kami di sini hanya untuk memberitahu Anda. Jangan sia-siakan usaha Anda. Hal buruk apa yang dapat Anda lakukan lagi terhadap kami? Selanjutnya masuk. Itu kamu. Bersenandung. Jangan kira kamu mengatakan ini. Saya takut. Bukti apa yang kamu punya? Buktikan itu aku. Bukti. Kami telah menyimpannya. Jika Anda mengatakan itu di masa depan, berhentilah merusak barang-barang kami. Lalu, kami akan baik-baik saja, hidup dalam damai. Jika Anda harus bertarung sampai mati. Lalu aku akan mengirimmu ke kantor polisi. Pergi. Bersenandung, Tuan Kiao. Ingin hidup damai. Jangan pernah memikirkannya. Kita lihat saja nanti. Halo pelanggan, apakah Anda ingin melakukan ini? Ya. Berikut adalah koin perak Republik Tiongkok. Saya tidak tahu apakah Anda menerimanya di sini. Maaf, kami tidak menerima ini. Jika Anda bahkan tidak melihatnya, katakan saja Anda tidak menerimanya. Toko apa? Tuan Kiao. Mengapa kita tidak mengambil ini? Koin perak Republik Tiongkok tidak berharga. Mengapa kamu menginginkan ini? Oke. Halo. Saya ingin mengambil tindakan. Masih merupakan barang buatan tangan. Anda di sini. Saya tidak tahu apakah kami menerima dolar perak Republik Tiongkok. Ambillah. Selama itu barang bagus. Tidak peduli dari dinasti mana. Kita semua mengenakan biaya. Ayo, minumlah teh. Bicara sambil minum. Terima kasih. Inilah yang saya mulai. Di dalam kota orang tua itu ditemukan. Ibu. Rasakan semangat bayinya. Itu harusnya berharga. Baru saja sampai di sungai Shangjiadian, bahkan tidak melihatnya, tidak akan menerimanya. Ibu. Ini adalah koin perak naga berjanggut panjang dari tahun ketiga Suantong. Orang Inggris dibalik dolar perak sedikit lebih banyak. Ini kualitas yang langka. Nilai pasar lebih dari 5 juta. Bagus, saya tahu. Halo. Dolar perak Anda. Seharusnya itu adalah dolar perak naga berjenggot.
Kita bisa keluar. 1 juta. Apakah menurut Anda harganya tepat? Saya setuju dengan tawaran Wan Wan. Anda bisa bertanya saja. Harga ini. Itu seluruh jalan. Harga tertinggi yang bisa kami berikan. Tanpa diduga. Bagaimana koin kecil ini bisa bernilai begitu besar? Dia bilang begitu. Saya bisa menjual 5 ini seharga 5 juta. Saya juga menghasilkan banyak uang. Bagus. Saya setuju dengan tawaran Anda. Lalu 5 milikku. Beri saya 5 juta saja. Oke, tidak masalah. Oke, tidak masalah. 5 juta yuan diterima dalam bentuk kartu bank. Terima kasih. Hei, pelanggan itu mungkin tidak mengetahui bisnisnya. Harga dolar perak ini lebih dari itu. Anda bisa melihatnya. Huruf bahasa Inggris di belakang dolar perak ini. Apakah ada poin kecilnya? Ini sangat kecil. Dolar perak semacam ini. Jika ada sedikit di bagian belakang, maka nilainya lebih dari itu. Dia menjualnya kepada kami seharga 1 juta. Tapi itu harga sebenarnya. Seharusnya 5 juta. Wah. Sayang. Kamu sangat luar biasa. Saya pikir Anda berada pada level ini. Anda bisa membuka toko sendiri dan menjadi bos. Ya, itulah yang saya maksud. Saya hanya berencana membuka perusahaan penilai harta karun. Wah. Wah. Bagus. Jika Anda memiliki toko dan perusahaan sendiri, posisi di masyarakat antik akan lebih tinggi. Sayang. Saya mendukungmu. Jika ada sesuatu yang memerlukan bantuan, meski disebutkan. Bahkan jika Anda perlu mengeluarkan uang untuk membeli saham, saya juga bersedia. Ya. Lalu jika saya mengalami kesulitan, aku akan menemuimu sesegera mungkin. Jika Anda membuka toko, sertifikat kualifikasi juga diperlukan. Pada saat itu, Anda perlu pergi ke Biro Urusan Kebudayaan untuk mendapatkan persetujuan. Oke, aku mengerti. Besok adalah hari Jumat. Lalu hari ini, saya akan pergi dan menyelesaikan aplikasinya terlebih dahulu. Lalu besok, pergi langsung ke Direktur Kuo. Kirim lamaran. Oke, saya akan membantu Anda memperbaikinya. Direktur Kuo. Ini adalah aplikasi saya. Silakan lihat. Taruh semuanya di sini. Kamu pergi dulu. Saya akan melihatnya ketika saya punya waktu. Biarkan orang tua itu tenang sejenak. Saya juga mencari dolar perak. Saya juga bertanya kepada teman-teman di sekitar saya. Mulailah mencarinya. Ibu. Saya baru saja mendengarnya di ujung telepon. Mencari. Koin perak naga berjanggut panjang dari tahun ketiga Suantong. Kami memilikinya. Bisakah saya membantu sutradara? Bayi benar. Direktur Kuo. Teman saya menemukan ini. Tentang tahun ketiga Suantong. Informasi tentang dolar perak naga berjenggot. Tapi saya tidak menemukan apa yang Anda sebutkan. Ada beberapa bahasa Inggris di baliknya. Saya memintanya untuk melihat lagi. Ya. Biro Kuo. Apakah kamu mencari? Ada beberapa bahasa Inggris di baliknya. Di tahun ketiga Suantong. Dolar perak naga berjenggot. Apa maksudmu? Saya memilikinya di sini. Benarkah? Kamu ada di mana sekarang? Biro Kuo. Anda lihat. Tuan Wang. Tripod perunggu yang kita bicarakan terakhir kali. Sudahkah Anda memutuskan harganya? Datanglah untuk membuat janji hari ini. Saya hanya ingin memberitahu Tuan Kiao. Maaf. Tripod perunggu. Saya berencana memberikannya kepada Tuan Lu. Kami tidak berbicara baik terakhir kali. Apakah Anda tidak puas dengan harganya? Saya bermaksud menjual tripod perunggu itu kepada Anda. Tapi Tuan Kiao, Anda juga telah dikeluarkan dari asosiasi sekarang. Selalu sial. Itu berarti kita tidak ditakdirkan. Itu yang kamu katakan. Siapa Tuan Lu? Tuan Lu adalah CEO penilai harta karun Lu. Terdengar. Apakah teman Tuan Lin dari Lin's Jewelry? Bukan itu yang kamu katakan. Luan. Oh benar. Itu dia. Tuan Wang juga tahu. Ya. Teman lama. Saya mendengar bahwa Lu Corporation dibuka hari ini. Aku akan pergi dulu. Maaf. Hilang. Ayo. Mari kita hitung mundur sampai 3 bersama-sama. Pembukaan bisnis yang bagus. Luan ini. Biasanya diam. Dalam sekejap mata, saya memulai sebuah perusahaan. Presiden Asosiasi Barang Antik Lian. Mereka semua pergi untuk memotong pita untuknya. Tuan Kiao. Tidak peduli seberapa kuatnya dia tidak bisa dibandingkan denganmu. Klien saya juga direnggut oleh Luan. Anda tidak akan bekerja sama dengan saya sekarang. Kenapa ini Luan? Perjalanannya selalu lancar. Tapi saya langsung ditekan. Mungkin, dia hanya beruntung akhir-akhir ini. Saya pikir ini akan membuat saya berkompromi. Ada juga koneksi yang tidak berguna. Tunggu dan lihat saja, Luan.
Luan, Anda memintanya. Halo Pak Kolonel. Duduk. Tuan Kolonel. Saya sudah mendengarnya sejak lama. Apakah Anda menyukai pernis dinasti Song? Dipersembahkan khusus untuk Anda hari ini, plat pernis berukir pola teratai. Nilainya 500.000. Tidak buruk. Ini barang yang sangat bagus. Tuan Kiao memilih perusahaan kami. Ini juga merupakan suatu kehormatan bagi perusahaan kami. Hadiah ini dari Tuan Kiao. Terlihat sangat tulus. Tuan Kolonel. Aku sedang sangat tertekan sekarang. Saya harap. Bisakah kita terus bekerja sama? Tidak masalah. Sejak Tuan Kiao datang menemui kami. Itu temanku. Pemilik Ko Ltd. Semua orang memperlakukan Anda sebagai miliknya. Saya merasa lega ketika Anda mengatakan itu. Saya harap Kolonel dapat membantu saya rebut posisi Presiden Asosiasi Barang Antik. Sejauh yang saya tahu, Presiden Asosiasi Barang Antik ini hampir memasuki usia pensiun. Ya. Dan itu akan segera hadir. Presiden diganti setiap 10 tahun. Jika Kolonel dapat membantu saya memenangkannya, posisi Presiden, saya berjanji, barang antik apa yang dibutuhkan Kolonel di masa depan? Asosiasi kami akan menyediakannya sesegera mungkin. Tidak masalah, Tuan Kiao. Senang bekerja sama dengan Anda, Kolonel. Selamat bekerja sama. Hahaha. Presiden, tidak tahu. Anda datang kepada kami dengan tergesa-gesa hari ini. Apa yang sedang terjadi? Ini tidak. Pertemuan pemilihan kembali Presiden 10 tahun. Waktunya akan segera tiba. Bagaimana dengan saya? Saatnya pensiun di usia tua. Hanya. Saya dengar. Jepang Co. Ltd. Berhubungan dengan daratan. Saya takut. Apakah ada motif tersembunyi? Orang-orang ini selalu membuat gerakan kecil di belakangku. Kali ini jelas bukan sekedar berbisnis. Mereka memilih Presiden Asosiasi. Saatnya pergantian kantor. Saya khawatir saya tidak berusaha merebut posisi Presiden. Saya khawatir ini bukan hanya tentang mengambil alih posisi Presiden. Sangat sederhana. Mereka ingin merampas peninggalan budaya negara kita. Apa yang Anda katakan masuk akal. Posisi Presiden bertekad untuk tidak jatuh di tangan orang Jepang. Kami juga tidak akan melakukannya. Biarkan mereka mengambil siapapun. Peninggalan budaya Tiongkok. Presiden, jangan khawatir. Ibu pasti akan melindungi bayinya. Aku juga akan melindungi ibuku. Anda tidak dapat masuk tanpa reservasi. Kamu bawang yang mana? Anda berani menghentikan komandan kami. Tidak apa-apa. Presiden, nama yang sudah lama dikagumi. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang kamu lakukan di sini? Ini bukan cara Anda menyambut seorang teman. Kami tidak pernah. Saya tidak berteman dengan orang Jepang. Ya, saya mengerti. Anda sudah tua dan bingung. Lebih baik turun tahta sesegera mungkin. Bukan giliran Anda untuk menuding. Tidak, itu tidak akan bertahan lama. Aku datang hari ini untuk memberitahumu. Perusahaan kami di asosiasi Anda mengirimkan barang antik yang sangat berharga. Belum dikirim. Baru saja hilang. Aku melihatmu. Lebih baik mengundurkan diri sesegera mungkin. Jika tidak, saya akan meminta pertanggungjawaban Anda sebagai presiden. Ingin memberatkan. Bersenandung. Aku melihatmu. Kehilangan barang antik adalah tindakan palsu. Benarkah dia ingin merebut perkumpulan kita? Itu karena Anda tidak mengelola pergaulan dengan baik. Jadi, itu mengarah ke piring persegi panjang bermotif teratai hitam. Hilang. Ini adalah kita. Harta karun Museum Nasional. Awalnya terpikir. Di sini, di Tiongkok. Kami mengundangnya ke sini hanya untuk pertukaran persahabatan. Tanpa diduga, baru saja tiba di tempatmu. Baru saja hilang. Jika rekomendasikan orang yang kami perkenalkan untuk menjabat sebagai presiden, lalu aku bisa mempertimbangkannya. Peninggalan budaya yang hilang. Aku tidak akan mengejarmu lagi. Jangan pernah memikirkannya. Asosiasi kami. Saya tidak akan pernah berkompromi dengan Anda. Bahkan tidak. Biarkan Anda memiliki negara kami di Tiongkok, peninggalan budaya apapun. Karena Anda tidak tahu cara memuji. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Ayo pergi. Panggil semua anggota. Pertemuan. Presiden. Apa yang terjadi dengan presiden? Mengapa pertemuan itu tiba-tiba diadakan? Saya juga tidak tahu. Bukan begitu.
Katakan sebelumnya. Tindakan apa yang diambil Jepang? Tidak mungkin. Sangat cepat. Berdoalah, bukan? Di mana Luan? Dia pergi menemui klien penting, belum kembali. Presiden sangat ingin mengadakan pertemuan. Apakah ini tentang memberitahukan rapat umum? Apa itu rapat umum? Aku tidak tahu kamu datang terlambat. Setiap 10 tahun asosiasi kami dapatkan presiden baru. Periode 10 tahun akan segera tiba. Saatnya memilih presiden baru. Memilih presiden. Apakah saya berhak untuk berpartisipasi juga? Sudah berapa tahun Anda menjadi anggota? Setiap presiden, mereka semua memiliki kualifikasi yang sangat senior di asosiasi agar memenuhi syarat untuk mencalonkan diri dalam pemilu. Saya masih memiliki kemungkinan. Saya juga berhak untuk mencalonkan diri. Kemudian pilih presiden. Haruskah saya memilih berdasarkan kualifikasi saja? Jika tidak, Anda telah memberikan kontribusi luar biasa kepada asosiasi. Oke. Maka saya akan menjadi anggota dengan jujur. Semuanya. Saya segera memanggil Anda semua hari ini. Terutama hanya ingin memberitahu semua orang. Pergantian presiden akan segera dimulai. Bagaimana dengan syaratnya? Sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Terutama, ada hal lain. Jepangko Ltd. Kolonel Yamashita menemukanku. Katanya. Jepang mengirimkannya ke Cina untuk dipamerkan. Piring persegi panjang pola teratai hitam. Di bawah perlindungan asosiasi kami. Hilang. Itu. Dikirim ke Cina untuk pameran, salah satu peninggalan budaya terpenting. Katakan, mari beri mereka penjelasan. Mereka orang Jepang kehilangan hartanya. Apa hubungannya dengan kita? Mungkin mereka sengaja menyembunyikannya. Salahkan kami. Mereka hanya punya niat buruk. Kita. Tidak ada kompromi. Presiden. Apakah Anda menangani berbagai hal setiap hari? Terlalu banyak. Menurutku, lebih baik segera memilih presiden berikutnya. Izinkan saya membaginya dengan Anda. Mengapa Anda menyalahkan presiden? Presiden telah mengatakannya. Orang Junguolah yang mengatakan mereka kehilangan harta karunnya. Apa hubungannya dengan presiden? Itu bukan karena presiden tidak bisa menangani urusan luar negeri ini dengan baik. Akankah orang Jepang datang ke rumah Anda? Itu saja. Presiden juga lebih tua. Menangani hubungan diplomatik pastinya tidak sebaik kita, anak muda. Anda berbicara omong kosong. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Tanpa diduga, begitu banyak orang yang ingin menjadi presiden. Kolonel Yamashita. Untuk apa kamu di sini? Beritahu Luan secepatnya. Katakan saja orang Jepang akan datang. Presiden yang baik. Ini Kolonel Yamashita. Aura yang begitu kuat. Yang di sebelah. Bukankah Tuan Kiao yang pernah diusir sebelumnya? Itu dia. Kenapa dia ada di sini? Ternyata Tuan Kiao lah yang menghubungi orang Jepang. Mengkhianati asosiasi. Tuan Lin. Jangan berbicara terlalu kasar. Apa itu pengkhianatan? Saya sudah lama meninggalkan asosiasi. Ini bukan pengkhianatan. Saya hanya menggunakan cara yang masuk akal. Dapatkan kembali apa yang menjadi milikku. Hal lama. Aku sudah lama tidak menyukaimu. Bagaimana dengan presiden? Harta yang hilang terakhir kali. Apakah Anda ingin memperkenalkan hukum kepada kami? Kamu mau? Berapa banyak kompensasi? Presiden tidak ada hubungannya denganmu. Jangan berikan itu. Barang-barang kita. Berhenti menyela. Karena presiden akan senang. Maka kita juga akan bahagia. Bayi kita. Nilai. Nilai. Bagaimana bisa bernilai 100 juta? Asosiasi kami belum pernah muncul sebelumnya. Sesuatu yang bernilai 100 juta. Dasar singa, buka mulutmu. Yang memberikan 100 juta tidak mungkin memberikannya padamu. Bahkan presiden tidak mengatakan apapun. Apa yang kamu gonggong? Kamu. 100 juta. Tidak mungkin. Karena presiden begitu cuek dengan pujian. Maka kita tidak punya pilihan selain melakukannya. Gunakan beberapa metode lain. Anda juga tidak ingin datang sepagi ini. Turun dari panggung. Sayang. Kamu kembali. Tidak apa-apa. Kolonel Yamashita. Kolonel Yamashita. Tidak tahu. Piring persegi panjang yang sedang Anda bicarakan. Apakah ini? Kata presiden. Orang Jepang sudah memasuki wilayah pedalaman. Tidak tahu. Tindakan apa yang akan mereka ambil sekarang? Ibu. Saya merasa tidak enak. Gunakan alasan kehilangan bayi Anda dibingkai untuk asosiasi. Tidak. Tidak bisa membiarkan mereka berhasil. Nona Lu. Dolar perak yang Anda bawa terakhir kali. Orang tua saya sangat menyukainya. Saya ingin mengucapkan terima kasih secara langsung. Apakah kamu punya waktu? Jawaban. Ibu. Aku bisa merasakan rumah orang tua itu miliki semangat seorang bayi. Oke. Oke. Kirimkan saja alamatnya padaku. Bagus.
Orang tua. Ini Luan. Sekarang, dia juga membuka perusahaan penilai harta karunnya sendiri. Sangat kuat. Halo, Pak Tua. Gadis kecil yang baik. Dolar perak Anda. Saya sangat menyukainya. Terima kasih atas pujiannya, Pak Tua. Lewat sini, mari kita duduk dan berbicara. Beberapa saat. Kamu di sini bersamaku. Lihat saja. Apa yang kamu suka, pilih saja. Anggap saja apa adanya. Saya berterima kasih karena telah menemukan saya. Hadiah terima kasih untuk koleksi favoritku. Kalau begitu terima kasih banyak, Pak Tua. Ini dia. Bisakah saya memilih semuanya? Selama kamu suka. Semua bisa diambil. Gadis ini cukup baik. Ibu. Ya. Ini dari dinasti Song Selatan. Piring persegi panjang pola teratai hitam. Harganya hanya 50.000. Ada yang serupa di Museum Jepang. Kali ini Jepang datang ke Tiongkok. Kami akan menampilkan peninggalan budaya ini. Museum Jepang. Bagus. Saya tahu. Orang Jepang. Saya khawatir saya akan menimbulkan masalah dengan ini. Orang tua. Saya suka ini. Apakah kamu menyukai ini? Ya. Oke. Mengambil. Tapi. Dis ini. Nilainya. Itu tidak lebih mahal dari dolar perak yang Anda berikan kepada saya. Ini. Lebih cocok di mata saya. Oke. Kenapa kamu punya piring kami? Ini bayi kita. Itu juga dari negara kita, Tiongkok. Bagaimana? Saya tidak bisa memilikinya. Kolonel. Sejak kamu memberikannya padaku. Aku akan menyimpannya dengan aman. Tidak pernah lepas dari pandanganku. Piring persegi panjang ini memang milik kita. Tapi sejauh yang saya tahu, ini adalah produk tunggal. Tidak mungkin ada dua. Ini adalah sesuatu dari nenek moyang kita. Beberapa di antaranya normal. Andalah yang merampok kami sebelumnya. Benar. Mereka memegang piring persegi panjang di tangan mereka. Mereka juga mengatakan bahwa asosiasi kami kalah. Ini jelas sebuah pembingkaian. Itu saja. Mereka memeras orang. Mengapa gadis ini begitu sulit untuk dihadapi? Mengerti. Aku baru saja bilang aku punya 2 piring. Anda mencurinya. Katamu. Apakah ini kamu? Dicuri dari klub kami. Kami awalnya hanya memiliki 2 dis persegi panjang. Mengapa yang lain ada di tanganmu? Kolonel Yamashita, Anda sangat tidak tahu malu. Piring persegi panjang ini awalnya hanya punya. Mengapa kamu berbicara tentang 2 orang sekarang? Anda berbicara omong kosong. Saat Kolonel Yamashita memberikannya padaku, hanya 2. Hanya 2. Kamu. Pasti telah mencurinya dariku. Aku tahu kamu akan curang. Berhentilah menggunakan mencuri piring sebagai alasan. Masalah dengan kami, Kolonel Abadi, itu bukan urusanmu. Kenapa kamu tidak segera keluar? Piring persegi panjang pola teratai hitam. Hanya itu, ini ada di museum. Pertama kali dibawa ke Tiongkok. Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa perkenalan Anda itu nyata? Jika ini salah, saya membiarkan Anda menjadi presiden. Tidak bisa turun, tidak bisa melakukannya lagi. Ibu, piring persegi panjang ini tidak memiliki aura berharga. Baik sayang. Nawan. Apa yang ada di tanganmu adalah palsu. Mungkinkah orang Jepang membawa yang asli dan palsu? Gunakan barang palsu sebagai harta karun. Mereka benar-benar belum melihat sesuatu yang bagus. Anda ingin menjadi presiden dengan barang palsu? Hanya mimpi. Ibu. Piring persegi panjang bermotif teratai hitam asli. Ini cat satu warna hitam. Yang palsu adalah cat ukir berlapis-lapis. Warnanya akan menjadi merah. Oke, aku mengerti. Semuanya tolong lihat. Piring persegi panjang asli. Ini adalah cat satu warna. Namun piring persegi panjang ada di tangan mereka. Tapi gunakan pernis berukir. Dan juga memakai riasan merah terang. Berhenti mencari. Aku bisa melihatnya dari jarak sejauh ini. Permukaannya agak merah. Tidak sepenuhnya hitam sama sekali. Barang-barang yang Anda miliki di sana palsu. Kolonel Yamashita. Kita. Barang antik Tiongkok. Itu bukanlah sesuatu yang bisa Anda manfaatkan jika Anda mau. Peninggalan budaya Tiongkok. Itu bukan sesuatu yang bisa Anda culik hanya karena Anda menginginkannya. Barang antik Tiongkok. Itu hanya bisa dari Tiongkok selamanya. Anda tidak akan pernah bisa mengubah kebiasaan perampokan Anda. Keluar dari perkumpulan kami. Keluar dari perkumpulan, keluar dari Tiongkok. Jika Anda hanya ingin kerja sama bisnis, kami selalu diterima. Tapi, jika Anda ingin berada di belakang, lakukan beberapa trik kecil, bahkan, itu dengan niat yang tidak murni, datang kepada kami. Lalu, kami akan membuat Anda membayar harga yang sesuai. Kamu menang. Ayo pergi. Hai Tuan Kiao, hai Tuan Yang. Jangan khawatir. Apa yang kamu lakukan? Kami katakan sebelumnya.
Selama Anda tetap aman, aku akan membuatmu tetap aman. Tapi, kamu tidak melakukannya. Kami tidak akan membiarkanmu pergi seperti ini. Apa yang bisa kamu lakukan? Mengeluarkan Anda dari masyarakat barang antik. Dan, tidak akan pernah ada orang lagi melakukan bisnis apapun dengan Anda. Pengkhianat, keluar dari asosiasi barang antik. Tunggu saja aku. Kita bisa mengalahkan Jepang. Menjaga pergaulan. Terima kasih kepada Luan. Saya sedang memikirkan peluang hari ini. Rekomendasikan Luan menjadi presiden berikutnya dari asosiasi kami. Meskipun Luan baru berkecimpung dalam industri ini dalam waktu singkat, kualifikasi junior. Tapi, keterampilan diplomatisnya, apakah sudah jelas bagi semua orang? Kemampuannya dalam mengidentifikasi harta karun juga sangat bagus. Apakah Anda mempunyai keberatan? Meskipun Luan baru bergabung dengan asosiasi beberapa waktu yang lalu, tapi dia punya selera yang bagus. Ditemukan setiap saat, sayang yang sangat berharga. Jadi, saya setuju bahwa Luan harus menjadi presiden asosiasi barang antik. Saya juga setuju. Apa yang terjadi hari ini jika bukan karena Luan? Ini benar-benar tidak dapat diselesaikan. Saya juga setuju. Saya juga setuju bahwa Luan harus menjadi presiden. Bagus. Saya nyatakan, presiden berikutnya. Ya. Luan. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu asosiasi. Membantu semua orang. Bagus. Ibu. Bagus. Ibu adalah presiden asosiasi barang antik. Terima kasih untuk bayi yang luar biasa. Saya akan selalu membantu ibu saya. Bagus. Apa yang kamu inginkan? Informasi tentang porselen tempat pembakaran dinasti Song Suang. Saya berusaha keras. Berkat banyak hubungan interpersonal, begitulah cara saya mendapatkan semuanya. Anda harus memberi saya hadiah yang baik. Bagus. Akan memuaskan Anda. Museum Provinsi. Saya dengar itu pameran peninggalan budaya. Sangat mementingkan. Tampaknya nilainya harusnya sangat tinggi. Ibu. Pencucian glasir biru tempat pembakaran Ru dinasti Song Utara. Senilai 300 juta di Hong Kong. Dudukan lampu kaca Celadon yang kami lihat. Bernilai lebih dari 1 miliar di Eropa. Oke. Ibu tahu. Ya. Oke. Kali ini, kami memamerkan dudukan lampu berlapis Celadon dari dinasti Song. Nilainya harus lebih dari 1 miliar. Oh. Pantas saja pesawat dikirim untuk menjemputnya kali ini. Ya. Museum membutuhkan. Kami sepenuhnya bekerja sama. Pastikan untuk melakukannya dengan baik. Rahasiaan sebelum pameran. Jadi apa yang kamu lakukan dalam perjalanan bisnis ini? Pergi dan bantu museum mengidentifikasi keaslian barang yang dipamerkan. Hindari negara-negara Eropa. Jangan beri kami hal yang sebenarnya, atau bertukar tempat di jalan. Eropa sudah terlalu lama memiliki peninggalan budaya. Saatnya mengembalikannya. Ya. Terdengar, kali ini provinsi memberikan perhatian khusus. Begitu banyak orang yang diundang secara tiba-tiba. Peneliti. Tidak tahu siapa wanita yang duduk di sebelah Direktur Kuo? Apa yang kamu lakukan di sini? Saya dengar itu adalah Direktur Kuo, pakar penilai harta karun yang diundang secara khusus. Saya mendengar bahwa dia sangat pandai mengidentifikasi harta karun. Tidak hanya dapat mengetahui nilai bayinya, bisa juga membedakan bayi asli dan palsu. Sangat kuat. Mengapa Anda belum pernah mendengarnya sebelumnya? Seorang wanita, masih seorang pengusaha. Tak satu pun dari mereka melewati sistem pembelajaran ilmu peninggalan budaya. Bisakah dia melakukannya? Saya juga tidak percaya. Bagaimana dia bisa begitu hebat? Kalian tidak bisa melakukannya. Saya memiliki banyak cadangan pengetahuan. Saya di sini. Kemampuan identifikasi harta karun ibuku yang paling kuat. Bayi benar. Ibu mendapat bantuan dengan bayinya yang paling kuat. Kurator. Ini adalah Luan yang kusebutkan padamu. Saya mendengar Direktur Kuo menyebut Anda sebelumnya. Visi yang unik. Apakah kamu bebas hari ini? Terima kasih banyak. Beberapa saat, aku akan sangat merepotkanmu. Sama-sama, Kurator. Saya akan mencoba yang terbaik. Kami berada di ruang konferensi. Bawa saja dudukan lampunya. Tampilan ini. Ini adalah bentuk bunga matahari dengan 5 kelopak, seperti bunga yang sedang mekar. Betapa indahnya. Saya mendengar bahwa dudukan lampu tempat pembakaran Ru sangat jarang. Saya tidak menyangka hal itu akan terjadi pada saya. Warna glasir ini biru langit. Perancang dudukan lampu ini. Betapa tingginya estetika yang harus Anda miliki. Pekerjaan identifikasi selanjutnya. Aku akan menyerahkannya pada kalian semua. Tuan Lu. Lihat. Ibu. Baki ini palsu. Saya tidak merasakan auranya. Bagus. Benarkah? Rasakan lagi dengan hati-hati. Ibu. Dudukan lampu glasir biru kiln Ru asli. Di bagian bawah kaki lingkaran, ada 5 yang kecil tersisa, tanda kuku oval. Hanya ada 3 pemegang di cangkir ini. Itu memang palsu. Oke, saya tahu. Lalu aku akan mencoba perasaan lain. Ibu. Ini juga palsu. Sama seperti yang tadi. Kalau begitu menurutku yang ketiga juga palsu. Kurator. Ketiga dudukan lampu ini. Itu semua palsu.
Ketiga dudukan lampu ini. Itu semua palsu. Bagaimana ini bisa palsu? Bentuk dan warna glasir keduanya mendekati kesempurnaan. Apakah kamu berbicara omong kosong? Ini dikirim langsung dari Eropa. Kok bisa palsu? Tidak tahu apa-apa. Hanya berbicara omong kosong di sini. Apakah kamu yakin? Ya tentu. Mereka benar. Warna glasir dudukan lampu ini. Dan bentuknya. Semuanya mendekati aslinya. Tapi, dudukan lampu Seladon Rukiln asli dari dinasti Song. Bagian bawahnya, ada 5 bekas kuku berbentuk oval. Tapi hanya ada 3 di dalamnya. Jadi saya yakin. Ini semua palsu. Kamu lihat. Ini sebenarnya palsu. Ya. Negara-negara Eropa sebenarnya menyimpan dudukan lampu palsu. Datang untuk menipu kita. Kurator, tanyakan apa yang terjadi. Negara-negara Eropa pasti tidak mau beri kami sesuatu yang nyata. Biarkan mereka mengembalikan harta kita yang sebenarnya. Ya, Direktur, yang paling penting sekarang. Saya bertanya apa yang terjadi. Ada masalah selama transportasi. Masih Eropa. Apa yang diberikan kepada kami hanyalah palsu. Bagus. Apa yang terjadi? Bawa videonya. Atasan menjawab ya. Apa yang diberikan Eropa adalah palsu. Saya tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Nanti, penghubung Eropa akan melakukan obrolan video dengan kami secara langsung, bicara daring. Apa yang ingin mereka lakukan di Eropa? Ini dia, harta karun nenek moyang kita. Mereka sudah memilikinya begitu lama. Bukankah itu cukup? Semuanya, tolong berhenti berdebat, dengarkan nanti. Bagaimana mereka menjelaskannya? Halo, saya David. Penanggung jawab pengembalian peninggalan budaya. Mengapa semua orang mempunyai ekspresi seperti ini? Aku hanya sedikit bercanda denganmu. Ini bukan lelucon. Apakah kamu membodohi kami? Mengapa memberi kami yang palsu? Kami sungguh berharga. Jangan khawatir, semuanya. Ini hanyalah ujian. Apa kekuatanmu? Tidak mengharapkanmu. Benar-benar mengidentifikasi bayi itu palsu. Sepertinya itu di antara kalian, masih ada bakat. Tidak apa-apa untuk menguji, hanya lelucon. Kapan? Kembalikan harta kami yang sebenarnya. Yakinlah. Karena Anda telah mengidentifikasi bayi ini palsu. Artinya, tahukah Anda apa saja ciri-ciri barang asli? Kalau begitu aku akan segera mengembalikan bayi itu padamu. David. Apakah itu bagaimana jika kami belum mengetahui apakah itu benar atau salah? Anda tidak akan memberi kami kebenaran. Sangat pintar. Jika Anda belum mengidentifikasi bayi ini palsu, artinya, Anda tidak memamerkannya sama sekali. Kemampuan untuk menghargai. Lalu aku. Tentu saja, saya tidak akan mengembalikan bayi itu kepada Anda. Bayi ini awalnya milik kita. Anda mengambilnya bertahun-tahun yang lalu. Anda telah menempatinya selama bertahun-tahun. Tidak ingin mengembalikannya kepada kami. Apakah kamu sedikit terlalu bersemangat? Selama aku bisa mengingatnya, kumpulan harta karun ini, itu telah dipajang di museum kami. Anda bilang menduduki. Terlalu tidak menyenangkan untuk didengarkan. Bayi-bayi itu memang ditakdirkan, ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Letakkan saja di sisi Anda. Ditampilkan untuk sementara waktu. Mengapa itu menjadi milikmu? Sejak kita bisa membuat bayi-bayi ini. Tentu saja tidak ada kekurangan. Mereka yang memiliki kemampuan mengidentifikasi keaslian harta karun tersebut. Tidak ada kekurangan orang yang menghargainya. Jadi, tolong jangan meremehkan kami. Kekuatan kami saat ini sangat kuat. Itu saja. Kami memiliki banyak bakat untuk menilai harta karun. Lebih banyak orang menghargai bayi itu. Sekarang, sebagai Direktur Museum Tianjing, bertanya padamu, kembalikan kami sesegera mungkin. Dudukan lampu Rukiln Seladon dari dinasti Song. Apakah kamu sedikit terlalu serius? Saya pasti akan kembali. Namun, saya ingin bertanya. Bakat apa itu? Saya mengetahui bahwa dudukan lampu ini palsu. Tiruan kita. Itu semua berdasarkan 1 lawan 1. Direproduksi dengan proporsi yang tepat dari aslinya. Anda tidak bisa semudah itu. Sadarilah ini palsu. Saya mengidentifikasinya. Bukan hanya aku. Kita semua di sini. Semua orang bisa melihatnya. Dudukan lampu ini palsu. Kamu berpikir. Di bagian bawah yang paling tidak terlihat. Melakukan beberapa trik. Kami tidak tahu. Apakah itu benar atau salah, maka Anda hanya memandang rendah kami. Tanpa diduga. Itu wanita cantik ini. Diidentifikasi. Nona. Bisakah kamu bekerja untuk kami di Eropa? Bantu kami mengidentifikasi bayi itu. Anda dapat mengatur kondisi gaji sesuai keinginan Anda. Ibu sekarang bernilai lebih dari 100 juta. Saya tidak peduli dengan kondisi Anda. Bayi benar. Maaf. Tidak peduli kondisi apa yang Anda tawarkan. Saya bahkan tidak akan membantu Anda mengidentifikasi bayi itu karena saya orang Cina. Saya akan membantu Tiongkok. Identifikasi gratis untuk semua bayi. Baik dan saya punya uang. Kamu sebenarnya bantu negara Anda mengidentifikasi harta karun secara gratis. David, kamu juga melihatnya. Kami tidak kekurangan bakat untuk menilai harta karun. Kapan Anda akan mengembalikannya? Dudukan lampu glasir hijau milik kami. Oke. Lalu aku akan mengembalikannya padamu. Terima kasih Tuan Lu. Terima kasih kepada Anda karena telah melihat bahwa itu palsu. Kita bisa temukan harta karun kita yang sebenarnya. Seharusnya. Saya hanya akan mengatakan dia luar biasa. Ya. Tuan Lu, kamu sangat luar biasa. Aku meremehkanmu sebelumnya. Saya minta maaf kepada Anda. Itu saja. Saya juga meminta maaf kepada Anda. Tidak apa-apa.
Terima kasih untuk bayiku. Ibu semakin mempercayaiku, semakin baik saya. Ibu akan lebih mempercayaimu di masa depan. Kali ini, mereka mungkin tidak akan melakukannya. Konspirasi apalagi yang ada? Pekerjaan berikutnya. Asosiasi kami. Kami juga akan bekerja sama sepenuhnya dengan museum kami. Bagus. Kalau begitu mari kita bertemu lagi. Apakah Anda memerlukan bantuan di masa depan? Bicaralah saja. Oke. Hei, mereka datang. Tuan Lu, Tuan Lin. Mari kita berfoto bersama. Oke, ayo. Saya berteriak. Terong. Oke. Tuan Lu. Anda mengumumkan dimulainya pameran. Ya. Saya nyatakan. Pameran porselen Rukiln Dinasti Song. Mulai sekarang. Kurator. Saya datang hari ini. Saya ingin menunjukkan museumnya kepada Anda. Pinjam itu. Cangkir batu akik bertatahkan kepala binatang emas. Saya tidak tahu apakah ini merepotkan. Asosiasi kami bersiap. Tuan rumah Dinasti Tang. Konferensi apresiasi barang antik. Tepat pada waktunya untuk merayakan ulang tahun ke-60 asosiasi tersebut. Oke. Aktivitasmu ini bagus. Saya setuju. Oke, terima kasih kurator. Selain itu, kami juga ingin mengundang Anda berpartisipasi dalam kegiatan dari Bagus. Saya pasti akan pergi. Tuan Kiao. Presiden Asosiasi Barang Antik telah dikonfirmasi. Itu Luan Wan. Berapa hari lagi mereka akan melakukannya? Juga akan ada perayaan. Sialan. Wanita ini selalu menentangku. Dia juga menjadi presiden. Mengapa? Terdengar, dia bertemu dengan Direktur Museum Provinsi. Saya juga membeli cangkir batu akik bertatahkan kepala binatang emas sebagai final. Bagaimana dia bisa mengenal kuratornya? Terdengar, dia membantu museum mengidentifikasi keaslian peninggalan budaya yang dikembalikan. Kurator sangat berterima kasih padanya. Bahkan pada hari peluncuran kembali peninggalan budaya, mereka semua mengundangnya menjadi tamu di peluncuran tersebut. Kita tidak bisa membiarkan dia menjadi presiden begitu saja. Saya berada di dunia antik sekarang, sudah diblokir. Harus mengambilnya kembali. Milik saya. Karena Anda tidak bisa mengandalkan orang lain. Lalu aku akan mengambilnya sendiri. Bantu aku menemukan Chen Jin. Bawa dia ke rumahku. Saya mengenal Anda karena uang perjudian selalu dikejar. Saya punya uang di sini. Dapat membantu Anda melunasi seluruh hutang Anda. Benarkah? Bisakah Anda memberi saya 90 juta? Itu benar. Saya bisa memberi Anda 90 juta. Tapi kamu harus melakukan sesuatu untukku. Katamu. Selama Anda memberi uang, saya pasti akan melakukannya. Bantu aku menculik seseorang. Biarkan dia tidak muncul lagi akhir-akhir ini. Tidak masalah. Katamu. Orang ini disebut Luan, Presiden Asosiasi Barang Antik saat ini. Saya akan membantu Anda melunasi setengah hutang Anda terlebih dahulu. Sisanya akan menunggu sampai Anda menyelesaikan pekerjaan Anda. Aku akan memberikannya padamu lagi. Selama Anda bisa melakukannya. Aku akan memberimu 10 juta lebih. Ini adalah kesepakatan. Bertekad. Untuk mencegah Kiao Zheng menimbulkan masalah lagi. Sistem keamanan gudang. Saya sudah meminta seseorang untuk melakukan upgrade hanya malam ini. Kami terus mengawasi. Saya percaya pada upacara pembangunan besok. Pasti akan sukses terselenggara. Bagus, saya akan mengatur tempatnya besok pagi. Periksa kondisi barang antik. Apa yang terjadi, beritahu Anda sesegera mungkin. Tapi Anda harus berhati-hati. Kiao Zheng tahu kamu menjadi presiden. Sesuatu pasti akan terjadi. Aku takut dia akan melakukan sesuatu padamu. Saya akan memperhatikan. Aku sudah keluar. Ya. Siapa kamu? Kapan dia akan bangun? Hampir 1 jam. Dalam beberapa menit. Saatnya untuk bangun. Luan. Aku menjadikanmu milikku. Bekerja sama dengan saya. Anda tidak. Sekarang masih di tanganku. Bos. Sisa uangnya. Ada 50 juta di kartu ini. 10 juta lebih. Ini sebagai imbalan atas kinerja Anda yang baik kali ini. Terima kasih, bos. Lalu apa selanjutnya? Apalagi yang sedang terjadi? Apakah ini sesuatu yang perlu saya lakukan?
Bawa ini ke situs Antiquest Society. Temukan seseorang bernama Lin Xiao. Serahkan padanya. Baik, bos. Saya akan segera pergi. Tidak sabar. Saya tidak tahu harta apa yang ada di sana. Acara akan segera dimulai. Apakah Presiden Lu sudah tiba? Saya juga tidak tahu. Ketika saya baru saja tiba, dia meneleponku. Dia bilang dia sudah berangkat. Apakah rumahnya jauh dari sini? Tidak jauh. Bahkan jika ada masukan waktu yang dihabiskan dalam macet lalu lintas, itu seharusnya ada di sini sekarang. Sekarang sudah 1 jam. Aku sedang sibuk mendekorasi sekarang. Kenapa belum sampai? Itu. Coba telepon lagi. Tidak bisa melewatinya. Situasi ini mungkin merupakan kecelakaan. Hubungi polisi sekarang. Maaf. Awasi diri Anda saat berjalan. Maaf, Bu. Aku akan pergi ke kamar mandi untuk mengurusnya dulu. Teleponnya baru saja terputus. Teruslah berjuang. Silakan. Ibu. Kamu akhirnya bangun. Di mana ini? Apakah saya telah diculik? Orang di sebelahku sepertinya adalah Kiao Zheng. Ya, Ibu. Kamu dibius oleh orang jahat pagi ini. Orang jahat itu pergi mencari Bibi Lin, menyampaikan pesannya. Saya tahu. Kiao Zheng benar-benar tidak punya dasar. Ketua Luan. Bukankah kamu lebih suka menjadi diriku? Sekarang masih di tanganku. Kiao Zheng. Sebelumnya, aku hanya berpikir kamu tidak tahu malu. Tanpa diduga. Sekarang Anda bahkan tidak memiliki keuntungan sebagai manusia, tidak lebih. Anda memarahi saya. Katakan apapun yang kamu mau. Anda menempatkan saya di dunia antik. Kehilangan segalanya. Saya hanya menggunakan cara yang luar biasa. Dapatkan kembali apa yang menjadi milikku. Saya tahu. Apakah Anda ingin mendapatkan posisi presiden? Aku beritahu kamu. Anda tidak akan pernah mendapatkannya dalam hidup Anda. Siapa kamu? Apa yang harus dilakukan? Lihatlah ini. Yao Zheng. Apakah kamu menculik Luan? Yao Zheng. Kamu bajingan. Biarkan Luan pergi sekarang. Biarkan dia pergi. Benar-benar mustahil. Kecuali Anda mengambil posisi presiden. Berikan padaku. Lin Xiao. Tinggalkan aku sendiri. Anda merawat anggota dengan baik terlebih dahulu. Saya untuk sementara waktu. Aku akan datang mencarimu. Luan diculik oleh Kiao Zheng. Saya baru saja menelepon polisi. Kata polisi. Aku akan memeriksa pengawasan di rumah Luan. Saya baru saja berada di sana. Saya melihat Luan di ponsel saya. Dia bilang dia akan segera datang ke sini. Kita sekarang. Anda hanya bisa mempercayai polisi. Percayalah pada Luan. Memperingatkanmu untuk yang terakhir kalinya. Biarkan aku pergi dengan cepat. Lepaskan. Benar-benar mustahil. Kecuali Anda mengambil posisi presiden. Berikan padaku. Jangan pernah memikirkannya. Kamu masih memiliki mulut yang keras. Tunggu sampai aku menutup mulutmu. Apa yang terjadi? Sayang. Apakah kamu menyelamatkanku? Ibu. Situasi Anda menjadi semakin berbahaya sekarang. Saya akan menjadi lebih kuat dan melindungi ibu saya. Terima kasih sayang. Sayang, kamu luar biasa. Aku cinta ibu. Ibu juga mencintaimu. Yao Zheng. Aku baru saja memberimu kesempatan. Anda sendiri tidak menginginkannya. Apa yang baru saja terjadi? Itu kamu karena perbuatan jahatmu sendiri. Harga yang dibayar. Pergi. Saya adalah asosiasi barang antik. Identitas presiden diumumkan. Upacara perayaan. Mulai sekarang. Bagus.